Bab 1181 banding 1 batu dan 2 burung. Nama, pemurni ki terkuat penulis, Li Daoran. Plus matikan mengatur ulang. Hingga saat ini, badai salju di sekitarnya, bahkan dapat digambarkan sebagai badai salju. Sebagai biksu biasa, dia bahkan tidak bisa berdiri di udara di sini. Karena angin terlalu kencang dan butiran salju tebal, jarak pandang sangat rendah. Dibandingkan dengan wilayah paling utara, lingkungan di wilayah paling selatan ini jauh lebih buruk. Fang Yu berkata dalam hatinya. Sebelumnya, dia belum pernah mengunjungi tempat ini di masa depan. Dan hamparan salju ini hanyalah sebagian kecil dari ujung selatan. Fang Yu memikirkannya sebentar dan memutuskan untuk memanjat Sue Feng di depannya. Karena jejak kaki dari Ski Chewing Beast menghilang di bagian bawah depan, lokasi yang paling mungkin dituju adalah Sue Feng ini. Fang Yu mengangkat kepalanya dan melepaskan energi aslinya. Ledakan, kemarahan meletus, dan tubuhnya naik ke langit seperti roket. Beidou, intip ke langit. Bai Konggu hendak keluar, tapi berhenti. Dia mengangkat tangan kanannya, dan cahaya redup bersinar di telapak tangannya. Selanjutnya, cahaya biru samar muncul di matanya. Seolah melihat sesuatu, ada senyuman aneh di wajahnya. Demi semangat ganas itu, aku bahkan pergi ke daerah terlarang. Senyuman di wajah Bai Konggu bertambah dan dia bergumam pada dirinya sendiri, jika keberuntungan cukup baik, ada peluang untuk membunuh 2 burung dengan 1 batu, saya harap keberadaan kawasan terlarang dapat membantu saya mencapai tujuan ini. Segera, cahaya mata Bai Konggu menghilang. Dia berjalan keluar halaman dalam sendirian, keluar dari gerbang, dan menyusuri jalan. Bagian paling selatan, Fang Yu naik dengan sangat cepat, melewati kabut putih tebal, sebelum mencapai puncak Sue Feng. Puncak bersalju ini tingginya setidaknya 2 km. Kata Fang Yu sambil berdiri di atas salju tebal di puncak. Ke depan, masih banyak salju dan kabut. Fang Yu menyipitkan mata sedikit, pupil matanya bersinar merah. Pedang salib emas muncul di pupilnya, berputar perlahan. Pada saat ini, kabut salju di bidang penglihatan setara dengan tidak ada sama sekali. Fang Yu melihat ke depan. Puncak bersalju ini sangat besar, meskipun itu puncaknya, luasnya terlalu berlebihan. Ke depan, ada puncak salju lainnya. Puncak bersalju ini kelihatannya tidak terlalu besar, tapi tingginya setidaknya sekitar 200 meter. Dari tampilannya, terasa agak aneh. Ada puncak salju di puncaknya. Fang Yu mengerutkan kening. Saat ini, dia jelas bisa merasakan ada sesuatu yang salah. Di ujung selatan, dia belum pernah melakukannya sebelumnya. Bahkan ketika saya sedang berkeliling dunia, saya tidak pernah berpikir untuk datang ke tempat yang es dan bersalju untuk mengembara. Jauh di selatan belum menjadi tempat yang populer sejak zaman kuno. Dalam VCI of Insight, Fang Yu masih tidak menemukan jejak Sky Eater. Tanpa berpikir panjang, Fang Yu bergegas maju lagi, mendekati puncak salju di depan. Saat terbang ke depan, Fang Yu terus menatap Sue Feng di depan. Semakin dekat dia, semakin dia merasa, puncak salju di depannya tampak seperti sesuatu. Batu nisan, puncak salju di atas puncak salju ini terlihat seperti batu nisan. Tapi setelah dipikir-pikir lagi, itu kurang tepat. Siapa yang akan membangun batu nisan sebesar itu di tempat sepi? Tidak akan ada yang datang ke sini untuk beribadah setelah didirikan, bukan? Fang Yu mengerutkan kening, dan semakin dia memikirkannya, semakin asing dia. Segera, dia sampai di puncak bersalju yang tampak seperti batu nisan. Berdiri di bawah, melihat ke atas, tidak banyak yang bisa dilihat. Jika itu benar-benar batu nisan, pasti ada beberapa kata di monumen itu, bukan? Fang Yu berpikir sejenak, lalu mengangkat tangan kanannya, mencoba menghilangkan salju tebal di permukaan puncak salju. Boom! Fang Yu baru saja melepaskan sedikit energi sebenarnya, dan dia merasakan getaran keras di tanah di bawah kakinya. Ada semburan cahaya di sekitarnya. Semburan kekuatan spasial terpancar. Wow, sosok Fang Yu menghilang di tempatnya. Visinya berubah. Fang Yu mendapati dirinya berdiri di aula dengan karpet merah gelap di bawah kakinya. Di kedua sisi tubuhnya, ada sekelompok orang berdiri dengan kain merah di kepala dan memakai bayangan mirip jubah mengajar. Lupakan saja, 15 orang berdiri di setiap sisi. Melalui mata wawasan, Fang Yu bisa melihat wajah mereka di bawah kain merah. Sebenarnya ada 30 orang normal, tetapi anehnya wajah mereka pucat,
tanpa sedikit pun kemarahan. Ulu, mereka berbisik serempak, seolah sedang melantunkan mantra. Fang Yu mengerutkan kening dan ingin pergi, hanya untuk menyadari bahwa ada lusinan rantai yang terjerat di tubuhnya. Dan ujung rantai yang lain ada di cincin pergelangan kaki dari 30 sosok aneh di kedua sisinya. Hei, bagaimana situasinya? Fang Yu bertanya. 30 sosok itu terus melantunkan kutukan, dan tidak ada yang menjawab Fang Yu. Fang Yu mengangkat kepalanya dan menatap ke langit, matanya sedikit berubah. Di atasnya, ada sangkar yang tergantung secara tak terduga. Dan yang terjebak di dalam sangkar, adalah si Howard. Pada saat ini, binatang pengunyah kosong itu kembali ke ukuran taringnya yang normal, tetapi itu bukanlah keadaan terkecil. Ada suara gemuruh pelan di tenggorokannya, dan matanya dipenuhi cahaya biru yang intens. Pada saat yang sama, ada puluhan rantai di tubuhnya, dan ujung rantai lainnya dihubungkan ke dinding di kedua sisi kandang. Mengapa kamu tertangkap? Fang Yu mengangkat kepalanya untuk melihat pemakan langit, dan bertanya dengan keras. Tampaknya mendengar suara Fang Yu, Sky Eater menundukkan kepalanya, menatap Fang Yu, dan meraung. Saat ini, tubuhnya bersinar dan sepertinya ingin membesar. Kang Dang, rantai di tubuhnya tiba-tiba berkedip. The Sky Devouring Beast meraung, cahaya di tubuhnya menghilang, ukurannya hanya bertambah 1 inci, dan dengan cepat kembali ke bentuk aslinya. Melihat pemandangan ini, mata Fang Yu berkilat kaget. Ini adalah pertama kalinya dia melihat binatang pengunyah kosong itu begitu kempes. Rantai ini, Fang Yu menundukkan kepalanya, melihat lusinan rantai di tubuhnya, dan sedikit menyipitkan mata. Setelah memikirkannya, dia melepaskan sedikit amarah. Benar saja, puluhan rantai di tubuhnya mulai berkedip seketika. Fang Yu hanya merasakan ledakan di kepalanya, dan energi sebenarnya yang ingin dia keluarkan segera tertahan. Rantai ini luar biasa. Dalam penglihatan Eye of Insight, nafas yang beredar di rantai ini menunjukkan cahaya oranye pucat. Ketika Fang Yu melepaskan ki aslinya, aura oranye ini berubah menjadi jarum halus, menembus berbagai bagian tubuh Fang Yu, membatasi pelepasan ki sebenarnya. Dalam prosesnya, nafas ini berubah menjadi jarum halus, dan mereka ingin menyerap energi sebenarnya dalam tubuh Fang Yu, dan bahkan mengolahnya. Jika bukan karena tubuh fisik dan meridian Fang Yu cukup kuat, saya khawatir dia akan tersedot ke dalam mumi dalam waktu singkat. Tapi Fang Yu sangat kesal dengan perilakunya saat ini. Dia hanya ingin datang ke Sky Eater, tapi berakhir dengan perlakuan seperti itu. Aku baru saja mendatangi anjingku dan tidak ingin menjadi musuhmu. Fang Yu mengangkat kepalanya dan berkata dengan ringan, aku akan memberimu waktu 3 detik dan segera melepaskan aku dan anjingku, jika tidak jangan salahkan aku karena tidak berbicara. Masuk akal, 1 detik, 2 detik, 3 detik. 30 orang misterius di kedua sisi masih melantunkan mantra. Dengan suara rendah gelombang www.novelringan.com gelombang dan mengabaikan maksud Fang Yu. Kamu yang meminta. Mata Fang Yu dingin dan tangannya ditekan kuat-kuat. Ledakan. Pada saat ini, rantainya segera ditarik hingga ekstrem. Rantai di pergelangan kaki 30 orang misterius di kedua sisi semuanya ditarik oleh Julie. 30 orang misterius kehilangan keseimbangan pada saat yang sama dan ditarik ke posisi Fang Yu. Tetapi bahkan saat ini, mereka masih mempunyai kata-kata di mulut mereka. Rantai yang melilit tubuh Fang Yu bergetar, semburan cahaya bersinar. Jarum halus itu mencoba menembus kulit Fang Yu, tetapi diisolasi secara paksa, tidak mampu menembus 1 cm pun ke dalam. Fang Yu mengangkat tangan kanannya dengan kuat. Retakan. Semua rantai yang melingkari lengan kanannya putus. Fang Yu meraih rantai itu dan menariknya ke depan. 15 orang misterius di sebelah kanan semuanya ditarik ke arah Fang Yu. Fang Yu mengepalkan tangan kanannya dan menghantamkannya ke kepala pria misterius yang terbang di depannya terlebih dahulu. Ledakan. Dengan keras, kepala orang itu langsung meledak. Fang Yu meraih rantai itu dengan tangan kanannya dan terus mundur. Semua orang misterius di sisi kanan tidak luput. Mereka semua ditarik ke depan Fang Yu. Tinju kanan Fang Yu bersinar dengan cahaya keemasan dan menghantam ke depan. Ledakan, ki yang kejam meledak di ruang kecil. Mayat dari 14 orang misterius yang tersisa diledakkan hingga meledak, dan tidak ada anggota tubuh yang tersisa. Fang Yu tidak berhenti di situ. Dia menarik kuat-kuat lengan kirinya, dan kemudian ke-15 orang misterius di sebelah kiri itu menepi. Lalu, sama seperti sebelumnya, lakukan pukulan berturut-turut. Pukul 1 orang dengan 1 pukulan.
Pada akhirnya, ke-30 orang misterius itu dibombardir dan dibunuh. Mereka menghilang sepenuhnya tanpa meninggalkan setetes darah atau benda lainnya. Lingkungan sekitar akhirnya tenang, dan tidak ada lagi mantra yang mengganggu. Fang Yu mengangkat kepalanya dan melihat ke arah binatang pengunyah langit yang tergantung di sangkar udara. Dia menendang kakinya dan bergegas. Melihat binatang pengunyah kosong yang terperangkap di dalam sangkar, Fang Yu tersenyum sinis, "Kamu juga punya hari ini. Sangkar ini bisa menjebakmu, jadi sepertinya kamu harus mengambilnya kembali dengan mudah." Aum, pada saat ini, pemakan langit meraung. Tubuhnya bersinar, dan ukurannya tiba-tiba membesar. Ledakan, rantai yang diikatkan pada tubuhnya, dan bahkan seluruh sangkar, putus hanya dalam beberapa detik. Binatang kosong itu mendapatkan kembali kebebasannya dan meraung ke langit seperti lubang angin. Sepertinya 30 orang misteriuslah yang menaklukkan binatang pengunyah langit, begitu mereka mati, rantai itu tidak akan berguna. Fang Yu berkata pada dirinya sendiri. Fang Yu melihat sekeliling. Lokasi saat ini, seperti ruang rahasia di kaki gunung. Fang Yu sedikit mengernyit, menatap ke langit. Melalui wawasannya, dia memverifikasi tebakannya. Saat ini, ia dan Sky Eater berada di bawah puncak salju yang menyerupai batu nisan. Kedalamannya sekitar 1 kilometer. Dari mana asal-usul orang-orang ini? Mengapa kamu membawa aku dan binatang pemakan kosong itu ke sini untuk diikat? Fang Yu sedikit mengernyit, berpikir. Meskipun mudah untuk membunuh orang-orang misterius ini hanya untuk Fang Yu sekarang. Untuk menilai kekuatan kelompok orang misterius ini, Anda harus menggunakan referensi yang sesuai. Itu adalah binatang yang kosong. Bahkan binatang pengunyah langit pun tertahan. Orang-orang misterius ini, setidaknya dari segi sumber kekuatannya, mereka masih sangat aneh. Boom! Sementara Fang Yu masih memikirkannya, Sky Eater sudah bergegas ke atas. Ia langsung menerobos dinding batu dan bergegas ke atas, seolah ingin kembali ke tanah. "Kemana kamu pergi?" Fang Yu bertanya sambil melihat ke arah mana Sky Eater bergegas. Setelah berpikir sejenak, Fang Yu mengikuti pemakan langit, berjalan di jalannya, dan bergegas ke atas. Beidou, Bai Jia, Bai Wuya berdiri di lantai atas sebuah bangunan di bagian terdalam rumah Bai. Berdiri di sampingnya adalah seorang lelaki tua berjubah putih polos, yaitu Bai Konggu. "Kamu bilang Fang Yu pergi ke ujung paling selatan?" Bai Wuya bertanya sambil melihat ke depan. "Itu bukan niatku, dia mungkin menemukan lokasi lingkaran teleportasi melalui kekuatan lingkaran sihir yang tersisa di danau, dan kemudian mengejarnya." Bai Konggu menjawab, "Apakah menurutmu kehendak tempat itu bisa membunuhnya?" Bai Wuya bertanya lagi, "Belum tentu, saya bahkan tidak yakin surat wasiat itu akan dibuat." Bai Konggu menjawab, "Tetapi Anda dan saya tahu betapa parahnya tempat itu." Bai Wuya menyipitkan mata sedikit, menoleh untuk melihat ke arah Bai Konggu, dan berkata, "Tetapi kamu juga harus tahu bahwa jika Fang Yu cukup untuk menghindari keinginan itu, atau mengalahkan itu akan, benda-benda di batu nisan adalah miliknya." Ke atas, bagi mereka yang kekuatannya tidak mencukupi, tempat ini memang tempat terlarang. Tetapi bagi orang-orang dengan keberuntungan yang kuat dan kekuatan yang cukup, ini adalah sebuah kesempatan. Mata Bai Konggu berkedip-kedip, dan dia bertanya, "Kamu dan aku tidak punya peluang dengan benda-benda di batu nisan itu. Apakah menurutmu Fang Yu seberuntung itu?" "Menurut informasi yang Anda berikan, saya telah mengamati lintasan hidup Fang Yu, keberuntungannya memang sangat kuat." Bai Wuya berkata, "Kamu seharusnya mengetahui hal ini lebih baik dariku." Bai Konggu terdiam beberapa saat dan bertanya, "Lao Bai, apakah kamu takut?" Mata Bai Wuya bergerak sedikit dan tidak berbicara. "Apakah kamu takut keberuntungan Fang Yu akan menyapu segalanya dan menghilangkan peluang orang-orang tua kita?" Bai Konggu bertanya dengan senyum tipis di wajahnya. Bai Wuya menarik napas dalam-dalam dan berkata, "Untuk saat ini, saya hanya peduli pada jalan Chengxian. Saya tidak ingin ada orang yang berjalan di depan saya. Saya juga." Bai Konggu tersenyum. Bai Wuya sedikit mengernyit dan berkata, "Kapan kamu akan menggunakan tubuh ini?" Setelah dia memainkan perannya, Bai Konggu menjawab. Bai Wuya menatap Bai Konggu, dengan cahaya aneh di matanya, dan bertanya, "Kamu seharusnya mendapat banyak manfaat dengan memasuki halaman suci 2 kali." "Wu Chenzi, saya tidak akan menyangkal hal ini." Bai Konggu menjawab sambil tersenyum, "Buah dao kedua memberiku lebih dari buah dao pertama." "Oh,
Mata Bai Wuya bergerak-gerak dan berkata, sepertinya keberuntunganmu cukup kuat. Lao Bai, jangan melakukan kesalahan yang sama seperti Xie Tao. Bai Konggu tersenyum, jangan iri pada biksu yang sangat beruntung. Itu tidak ada artinya dan bahkan mungkin mendapat serangan balik. Anda dapat melihat betapa tidak senonohnya Xie Tao pada akhirnya. Petik 2. Kekuatan Fang Yu memang di luar dugaanku berulang kali dengan memadatkan roh ganas yang memadatkan aura pemusnahan. Wu Chenzi berkata, tetapi kesempatan untuk pergi ke ujung selatan tidak diserahkan kepada kita. Biksu manusia, Fang Yu beruntung pergi ke sana dan tidak akan ditemukan oleh wasiat itu. Petik 2. Jika kamu kurang beruntung, ada banyak situasi. Tentu saja, dia seharusnya bisa hidup kembali. Tapi hewan peliharaan spiritualnya belum tentu demikian. Setelah berbicara, Bai Konggu mengambil 2 langkah ke depan dan melihat ke sebuah rumah batu di depannya. Itu adalah ruang rahasia keluarga Bai. Saya memurnikan orang lagi. Saya berharap Anda sukses, Lao Bai. Bai Konggu tersenyum tipis, lalu melangkah maju. Bas, semburan cahaya bersinar, dan Bai Konggu menghilang di depan Bai Wuya seolah melangkah ke ruang tertentu. Setelah Bai Konggu pergi, wajah Bai Wuya langsung menjadi muram. Percakapan di depan biasa saja, tetapi jika sampai di belakang, Wu Chenzi menjadi tidak bermoral. Sarkasme dan ancaman dalam kata-katanya cukup jelas. Dia bahkan menggunakan Xiu Tao sebagai contoh untuk memperingatkan Bai Wuya agar tidak membuatnya berpikir. Namun semakin arogan Wu Chenzi, semakin ditakuti Bai Wuya. Lagi pula, benda tua ini memasuki tempat suci 2 kali. Kesombongannya hanya menunjukkan bahwa dia sangat percaya diri saat ini. Bahkan, dia tidak lagi memandang Shen Yinhui. Bai Wuya berpikir sejenak, melihat ke ruang rahasia di depan, dan mendengus dingin. Wu Chenzi, orang yang paling mungkin mengambil jalan itu sebenarnya adalah kamu. Bai Wuya berkata pada dirinya sendiri dengan mata dingin. Bagian paling selatan, Fang Yu mengikuti Skicewing Beast dan dengan cepat bergegas kembali ke tanah. Dikatakan bahwa itu adalah tanah, tetapi sebenarnya itu adalah puncak dari puncak salju yang tingginya lebih dari 2000. Setelah mengebor keluar dari tanah, binatang kosong itu berputar mengelilingi puncak salju berbentuk seperti batu nisan dan terus mengaum. Perilaku binatang kosong itu tidak normal. Tampaknya memberitahu Fang Yu bahwa ada sesuatu di puncak bersalju di depannya. Tentu saja Fang Yu tahu ada masalah dengan Sue Feng ini. Dia hanya ingin menggunakan energi aslinya untuk menghilangkan salju tebal yang menutupi puncak bersalju ini, yang memicu semacam pembatasan dan ditarik ke tanah. Dan binatang kosong itu, kemungkinan besar mekanisme yang sama telah dipicu sebelumnya. Membaca Kansu. Akan jatuh ke dalam sangkar. Jadi, ada apa di gunung yang mirip batu nisan ini? Mata Fang Yu sedikit berkedip, mengangkat tangan kanannya, dan melepaskan energi aslinya lagi. Kali ini, tidak ada yang menghentikan Fang Yu. Wow, salju tebal yang menutupi puncak salju ini dengan cepat turun. Fang Yu melangkah mundur agak jauh, memandang jauh. Itu benar-benar batu nisan yang sangat besar. Dan bagian depan batu nisan, ada 3 karakter besar yang tegak. Meskipun baris karakter ini bukan font saat ini, tetapi font kuno, justru font kuno yang dapat dipahami oleh Fang Yu. Makam Raja Hantu, hanya ada 3 karakter ini di depan batu nisan. Fang Yu sedikit terkejut. Raja Hantu, siapa ini? Mengapa batu nisan dibangun di tempat seperti itu? Wow, entah kapan, Sky Eater telah kembali ke bentuknya yang belum dewasa, terbang ke bahu Fang Yu, dan menggonggong. Ia menatap batu nisan di depan, tampak cemas, mengibaskan ekornya dengan cepat. Fang Yu sedikit mengernyit dan berjalan maju perlahan. Berjalan ke depan batu nisan besar ini, sekitar 50 meter jauhnya, batu nisan itu tiba-tiba bersinar terang. Fang Yu berhenti dan melihat ke depan. Yah, itu kamu nak, siapa yang membuatku menunggu bertahun-tahun? Sebuah suara yang dalam terdengar di telinga Fang Yu. Fang Yu mengerutkan kening dan bertanya, siapa kamu? Pihak lain mendengus dingin, apakah kamu tidak membaca kata-kata di batu nisan? Makam Raja Hantu, saya secara alami adalah Raja Hantu. Apa yang kamu tunggu untukku? Fang Yu terus bertanya, seseorang memintaku untuk menunggumu di sini, apa yang harus dilakukan? Kamu akan tahu nanti, jangan banyak bertanya. Nada suara pihak lain tampak sangat tidak senang. Fang Yu merasakan tubuhnya menjadi ringan begitu suaranya turun. Bas,
Tubuhnya terbang tanpa sadar, bergegas menuju batu nisan di depannya. Saat saya hendak menyentuh batu nisan itu seperti gelombang air. Wow, Fang Yu dan binatang kosong di bahunya tenggelam ke dalam batu nisan. Bersama-sama, pemandangan di sekitarnya tiba-tiba berubah. Fang Yu berdiri di aula yang remang-remang. Ada kursi tinggi di depannya, seperti singgasana. Di atas takhta, sesosok tubuh sedang duduk saat ini. Kamu dapat dengan mudah menghancurkan 30 pengorbanan yang kutinggalkan, dan kekuatanmu tidak buruk. Sosok ini mengeluarkan suara. Fang Yu tidak menjawab, tapi berdiri diam. Ubah ke diriku yang dulu. Jika kamu tidak berlutut, kamu akan mati sekarang. Sosok di atas takhta itu berdiri dan perlahan menuruni tangga. Sosoknya juga muncul dari bayang-bayang. Ini adalah laki-laki berpenampilan kasar, berjanggut, dan makhluk seperti ular dan banjir di lehernya. Dia memandang Fang Yu, dan ular hitam di lehernya sepertinya sedang menatap Fang Yu. Heh, sepertinya dia memiliki ekspektasi yang sangat tinggi padamu, dan semua hal baik diserahkan padamu. Raja Hantu perlahan-lahan mendekati Fang Yu, dengan senyum penuh arti di wajahnya, berkata, "Apa yang akan kamu berikan padaku?" Fang Yu bertanya, "Kamu memiliki segalanya, kenapa aku harus memberimu sesuatu?" Raja Hantu mengerutkan kening. "Bagaimana aku tahu? Kamu bilang ingin memberiku sesuatu dan mengizinkanku masuk." Fang Yu mengangkat alisnya dan berkata. Dengan jawaban seperti itu, Raja Hantu sepertinya tidak berkata apa-apa. Dia mengertakkan gigi, mengepalkan tinjunya, dan berteriak dengan suara yang tidak menyenangkan. "Nak, kenapa kamu mendapat perlakuan yang begitu baik?" Raja Hantu berkata lagi, "Ku bilang, kamulah yang mengizinkanku masuk. Jika kamu tidak mau memberikannya, biarkan aku keluar. Aku tidak butuh apa-apa sekarang." Jawab Fang Yu, menjadi sedikit tidak sabar. "Sikapmu." Mata Raja Hantu itu sedikit basah. Pada saat ini, nafas seluruh tubuhnya tiba-tiba disebutkan, dan itu menjadi sangat menakutkan. Tekanan yang sangat kuat menimpa Fang Yu. Ekspresi Fang Yu tetap tidak berubah, dan cahaya redup muncul di tubuhnya. Begitu cahaya ini berkedip, wajah Raja Hantu berubah drastis. Dia mundur lagi dan lagi. Kepanikan di matanya tidak bisa meningkat, seolah-olah dia melihat keberadaan yang sangat menakutkan. "Kalau begitu, orang itu benar-benar memberimu tubuh rohnya." Wajah Raja Hantu terkejut, dan nadanya sangat luar biasa. Fang Yu memandang Raja Hantu dan mengerutkan kening, "Apa yang akan kamu berikan padaku?" "Cepatlah." Raja Hantu itu kehabisan nafas, dan butuh beberapa saat untuk menenangkan diri. Dia menatap Fang Yu lagi, matanya sangat rumit. "Inilah yang ingin kuberikan padamu." Raja Hantu mengangkat tangan kanannya, telapak tangannya bersinar. Lalu, sebuah buku yang sangat tebal muncul di tangannya. Dia melemparkan buku itu ke Fang Yu. Fang Yu menangkapnya. Buku ini tidak memiliki sampul, dan jika Anda membalik beberapa halaman, Anda dapat melihat beberapa peta latihan dan taktik. "Ini adalah buku curang. Ini adalah metode rahasiaku untuk tidak menyebar," kata Raja Hantu. "Itu dia." Fang Yu mengangkat alisnya dan bertanya, "Apakah tidak ada yang lain?" Mendengar kata-kata tersebut, Raja Hantu menjadi marah dan berkata, "Kamu memiliki segalanya, apalagi yang kamu inginkan?" "Itu benar, tapi buku rahasiamu." Fang Yu menunduk, dan berhenti berbicara. "Saya tahu apa yang Anda pikirkan." Raja Hantu menarik napas dalam-dalam dan berkata, "Dibandingkan dengan apa yang kamu dapatkan sebelumnya, levelnya memang lebih rendah ketika kamu datang kepadaku. Aku mengakuinya, tapi yang bisa kuberitahukan padamu adalah karena dia mengatur agar aku tinggal di sini, dia mengatur agar kamu mengambilnya lagi. Kalau begitu, meskipun aku tidak bisa dibandingkan dengan orang yang memberimu barang sebelumnya, cheat yang kuberikan padamu pasti masih berguna untukmu." Tidak ada keraguan tentang ini. Mata Fang Yu bergerak sedikit, dan dia bertanya, "Siapa dia yang ada di mulutmu?" Setelah mendengar pertanyaan ini, mata Raja Hantu berubah, dan dia berkata, "Orang itulah yang mengatur agar kamu dan aku bertemu." "Aku tahu, tapi aku ingin tahu, siapa dia?" jawab Fang Yu. Raja Hantu menarik napas dalam-dalam, kekaguman di matanya. "Saat kamu mengambil tubuh roh sebelumnya, orang itu tidak memberitahumu?" Raja Hantu bertanya. "Tidak," jawab Fang Yu. "Karena orang itu tidak dapat berbicara, maka saya bahkan tidak dapat berbicara." Raja Hantu menggelengkan kepalanya dan berkata, "Brengsek." Fang Yu mengutuk.
Pria bermargaji mengatakan hal yang sama sebelumnya, dan sekarang Raja Hantu mengatakan hal yang sama. Siapa dia? Menurutku kamu memiliki segalanya di tubuhmu, mungkin kamu bisa segera bertemu dengannya, kata Raja Hantu, jangan tidak sabar. Karena itu, Raja Hantu melihat ketidakpuasan Fang Yu, dan suasana hatinya tampak membaik. Apakah ada perasaan bahwa nasib dikendalikan oleh orang lain? Raja Hantu bertanya. Fang Yu memandang Raja Hantu itu tanpa berbicara. Haha, bukankah ini tidak nyaman? Raja Hantu bertanya lagi dengan bercanda. Fang Yu memandang Raja Hantu dengan mata dingin. Tidak masuk akal bagimu untuk menembak denganku, saya hanyalah tubuh yang tidak berwujud. Raja Hantu berkata, sama seperti orang-orang yang Anda temui sebelumnya. Karena Anda tidak berwujud, mengapa Anda harus takut pada orang itu? Katakan saja padaku apa yang terjadi. Tanya Fang Yu. Oh, pemikiranmu terlalu sederhana. Raja Hantu mencibir dan berkata, hal yang dapat dikendalikan orang itu jauh di luar imajinasimu, dia. Setelah mengatakan ini, wajah Raja Hantu berubah dan dia sepertinya menyadari bahwa dia terlalu banyak bicara. Oke, aku sudah memberimu sesuatu. Apakah kamu bisa berlatih itu tergantung pada bakatmu sendiri. Tapi menurutku bakatmu tidak buruk, lagi pula, orang itu yang memilih, kata Raja Hantu sambil mengangkat tangan kanannya. Fang Yu masih ingin berbicara, tetapi merasa lebih ringan. Wow, sama seperti ketika dia datang, dia diusir dari batu nisan oleh kekuatan tak terlihat. Berdiri di atas salju di puncak lagi, memandang ke depan. Batu nisan besar di depannya berangsur-angsur menjadi transparan. Dalam waktu kurang dari 10 detik, batu nisan setinggi 200 meter, menghilang begitu saja di depan mata Fang Yu. Tidak ada jejak di depan. Seolah-olah batu nisan ini tidak pernah ada. Fang Yu menunduk dan melihat buku rahasia di tangannya, tetapi buku itu memang ada. Metode rahasia Raja Hantu. Mata Fang Yu bergerak sedikit. Saat ini, perhatiannya bukan pada buku rahasia ini, tetapi pada kata-kata yang diucapkan oleh Raja Hantu. Apakah pertemuannya dengan Raja Hantu sudah ditakdirkan hari ini? Pembasmian roh muncul, pemakan langit diteleportasi ke tempat ini oleh orang lain, dan Fang Yu kembali dari kehampaan, dan dia hanya melacaknya ke tempat ini, dan kemudian melihat makam Raja Hantu. Termasuk akuisisi dari tubuh roh Dao Agung, Li Huo Jade, dan Sky Celestial Halberd, semua ini sudah diatur sebelumnya. Namun selama periode ini, setiap pilihan adalah pilihannya sendiri, dan tidak ada yang ikut campur. Tapi setelah memilih serial ini, orang-orang yang akhirnya saya temui, apa yang mereka katakan, semuanya menunjuk pada keberadaan yang misterius. Fang Yu menggosok pelipisnya gelombang www.novelringan.com gelombang pada saat ini, dia tiba-tiba teringat sesuatu yang dikatakan Lin Batian kepadanya. Semua ini, sudah ditakdirkan. Termasuk Fang Yu, yang bisa hidup selama 5.000 tahun, namun tidak bisa menembus masa pemurnian Qi, termasuk berbagai benda magis yang didapatnya nanti. Di belakangnya, ada tangan besar tak kasat mata yang mendorong semua ini. Pada tahun lalu, tampaknya titik kritis tertentu telah tercapai. Fang Yu mendapatkan lebih banyak hal daripada yang didapatnya hampir 5.000 tahun yang lalu. Siapa sih? Apa yang dia ingin aku lakukan? Fang Yu mengerutkan kening. Tidak perlu bersusah payah, saya rasa Anda akan segera tahu jawabannya. Saat ini, suara Li Huoyu terdengar. Sebentar lagi, seberapa cepat? Fang Yu bertanya. Kalau begitu aku tidak bisa memastikannya, tapi itu tidak akan lama. Li Huoyu berkata, menurutku kamu tidak memerlukan terlalu banyak ide. Jika kamu memiliki hal yang baik, terima saja. Mungkinkah itu masih merugikanmu? Petik 2. Aku selalu berada dalam kondisi pikiran seperti ini. Fang Yu berkata, hanya saja kamu harus memikirkan sumbernya ketika kamu punya waktu, jika tidak, kamu tidak akan menggunakan pikiranmu sama sekali. Apa bedanya dengan orang bodoh? Ketika kamu tidak terkalahkan di dunia, siapa yang peduli jika kamu bodoh? Kata Li Huoyu. Fang Yu menggerakkan hatinya dan berkata, kamu tahu banyak. Kalimat ini sepertinya diucapkan oleh tuan pertamaku. Li Huoyu berkata, saya tidak tahu kenapa, saya tiba-tiba teringat. Fang Yu berhenti berbicara, meletakkan buku rahasia di tangannya. Kembali, masih banyak sampah di Beidou yang perlu dibersihkan. Kata Fang Yu sambil mengangkat tangan kanannya. Sebuah portal muncul di depannya. Fang Yu masuk. Di atas puncak salju, tidak ada yang tersisa.
Angin dan salju masih bersiul, dan segera menutupi jejak kaki Fang Yu. Fang Yu kembali ke rumah besar di ibu kota utara bersama pemakan udara. Butuh waktu kurang dari 2 jam dari perjalanan ke ujung selatan hingga kembali. Xiao Kongkong, Zhao Zinan segera berlari ketika dia melihat binatang kosong itu tergeletak di bahu Fang Yu, dan bertanya dengan prihatin, apakah kamu baik-baik saja? Wang, Sky Eater menggonggong dengan malas sebagai tanggapan. Tidak ada yang serius, hanya saja ia lari ke ujung selatan dan dikurung oleh sekelompok korban. Fang Yu berkata sambil tersenyum bercanda. Mendengar kata-kata ini, binatang pengunyah kosong itu tampak sangat kesal, dan segera berdiri dan menggonggong 3 kali, membungkuk. Ya, aku tahu kamu telah ditahan. Fang Yu berkata, tetapi dikurung di dalam sangkar dan tidak bisa bergerak, itu masih agak memalukan. Wang, binatang pengunyah kosong itu penuh dengan ketidakpuasan pada gonggongannya, mengibaskan ekornya berulang kali. Oke, kamu masih berperan kali ini. Lain kali aku pergi keluar, aku akan mengajakmu bersamamu dan membiarkanmu makan makanan ringan. Fang Yu berkata sambil meraih Sky Eater dan meletakkannya di kepala Zhao Zinan. Zhao Zinan buru-buru memegang binatang pengunyah kosong itu di telapak tangannya dan menggosoknya dengan wajahnya. Sang penyelenggara, lonceng angin kecil meraih sudut pakaian Fang Yu dari belakang dan berkata, anjing sialan itu mendapat hadiah, bagaimana denganku? Aku juga memainkan peran kunci. Sebelum kamu muncul, akulah yang mengirim orang-orang itu ke mansion, lalu hadiah apa yang kamu inginkan? Fang Yu berbalik, mengusap kepala Xiao Feng Chaim, dan bertanya. Apapun yang Anda inginkan, Guru, saya akan senang jika Anda memberi saya apapun, kata Xiao Fengling. Mendengar kata-kata ini, mata Fang Yu memandang Xiao Fengling dengan lebih aneh. Lonceng angin kecil ini, sangat mirip dengan gadis kecil manusia pada umumnya, sama sekali tidak terlihat. Fang Yu melirik Zhao Zinan, yang sedang berinteraksi dekat dengan Sky Eater. Zhao Zinan adalah seorang gadis manusia, tapi dia berperilaku seperti makhluk roh yang berperilaku baik. Lonceng angin kecil itu adalah roh, tetapi berperilaku seperti gadis kecil yang eksentrik. Apa sebenarnya yang terjadi? Apa yang salah? Fang Yu kembali sadar dan melihat Xiao Feng Chaim menunggu dengan penuh semangat, dan berkata, lain kali aku keluar, aku bisa mengajakmu jalan-jalan. Petik 2. Bagus, Tuan, bagaimana kamu tahu aku ingin keluar? Lonceng angin kecil memeluk lengan Fang Yu, sangat bersemangat. Yah, aku harus naik ke atas dan tinggal sebentar, jadi ayo lakukan urusanmu dulu, kata Fang Yu. Setelah berbicara, Fang Yu berjalan menuju bangunan bambu. Huff, anjing sialan, Tuan akan membawaku bersamaku lain kali aku pergi keluar, sebentar. Fang Yu pergi, Xiao Feng Chaim segera menjadi bangga, meringis pada pemakan kosong di Zhao tangan Zinan, dan muntah. Lidahnya sangat provokatif. Binatang penggigit yang kosong itu berbalik, sepertinya dia tidak ingin memperhatikan lonceng angin kecil itu. Fang Yu datang ke puncak bangunan bambu dan mengeluarkan metode rahasia Raja Hantu yang tebal. Buku rahasia ini cukup tebal, 2 kali lebih tebal dari buku rahasia rata-rata. Keterampilan apa yang Anda latih? Kenapa bisa begitu berat? Dengan keraguan ini, Fang Yu mulai membaca buku rahasia ini. Suatu sore berlalu dengan cepat. Fang Yu masih bingung saat pertama kali membaca cheat book ini. Apa yang disebut metode rahasia Raja Hantu benar-benar berbeda dari sistem latihan apapun yang pernah dia lakukan sebelumnya. Ini adalah gaya latihan yang unik, dan bahkan cara berlatihnya pun unik. Fang Yu bahkan merasa teknik ini tidak bisa dipraktikkan. Tetapi setelah membuka 20 halaman, Fang Yu menemukan misteri di bagian kedua dari metode kultivasi. Tepatnya, teknik rahasia Raja Hantu bukanlah mantra, tapi mantra fisik. Ini adalah keterampilan fisik yang tidak dikagumi oleh sebagian besar kultivator di dunia budidaya abadi. Pada saat ini, Fang Yu akhirnya mengerti maksud perkataan Raja Hantu. Dibandingkan dengan barang-barang yang kamu dapatkan sebelumnya, levelnya memang lebih rendah bagiku, tapi karena orang itu mengatur agar kamu dan aku bertemu, maka barang-barang yang kuberikan padamu pasti berguna untukmu. Keterampilan fisik secara alami berguna bagi Fang Yu. Setelah berlatih selama bertahun-tahun, masalah Fang Yu yang paling menyusahkan adalah di dunia budidaya abadi yang didominasi oleh para kultivator, hanya ada terlalu sedikit keterampilan fisik kuat yang diturunkan.
Ini karena tidak banyak kultivator dalam pemurnian tubuh, dan pemurnian tubuh harus mencapai kesuksesan besar, dan kekuatan untuk meninggalkan kode rahasia teknik tubuh yang kuat, bahkan lebih jarang. Sebagian besar keterampilan fisik yang dipraktikkan Fang Yu sebelumnya berasal dari sekte pemurnian fisik kuno. Namun bahkan di zaman kuno, sekte pemurnian tubuh masih sangat langka. Jadi, di belakang, keterampilan fisik Fang Yu pada dasarnya didasarkan pada eksplorasinya sendiri dan membentuk serangkaian dirinya sendiri. Tapi sekarang, Fang Yu tidak tahu tingkat keterampilan fisiknya sendiri. Karena tidak ada lawan yang cocok untuk membantunya menguji. Tubuh fisiknya terlalu kuat, sebagian besar lawan bahkan tidak bisa menahannya dengan pukulan, apalagi menggunakan skill fisik apapun. Tapi tidak peduli apakah itu digunakan atau tidak, bisa berlatih satu lagi teknik fisik pasti akan menjadi hal yang hebat bagi orang gila seperti Fang Yu. Fang Yu punya hal lain yang harus dilakukan. Namun rahasia Raja Hantu, semakin banyak Anda melihatnya, semakin Anda bisa merasakan esensinya. Akibatnya, keadaan menjadi tidak terkendali. Fang Yu langsung duduk di lantai atas bangunan bambu, begitu saja selama seminggu. Selama periode ini, Ibu Kota Utara, yang sempat panik karena kedatangan roh, kembali ke keadaan semula. Mengintip ke langit telah memastikan bahwa roh itu dibunuh oleh yang kuat, lalu kekacauan antara kekuatan Ibu Kota Utara bisa terus berlanjut. Tentu saja, banyak orang yang penasaran siapa orang kuat yang mengambil tindakan untuk membunuh roh pembasmi yang begitu menakutkan. Ada banyak rumor. Beberapa orang mengatakan bahwa kekuatan tertinggi dalam daftar suci telah bergabung untuk membunuh roh-roh tersebut. Yang lain mengatakan bahwa keluarga dan sekte teratas telah membentuk tim dengan kekuatan tempur tertinggi untuk menghancurkan roh. Beberapa orang juga percaya bahwa Miling tidak dibom dan dibunuh sama sekali, tetapi dia meninggalkan Beidou untuk sementara karena alasan tertentu. Ada pendapat berbeda, karena tidak ada tingkat resmi, semua pendapat mempunyai pendukungnya. Namun seiring berjalannya waktu, tidak banyak orang yang peduli apakah roh pembasmi itu hidup atau mati. Karena terlalu banyak berita yang tersiar setiap hari di dunia seni bela diri Ibu Kota Utara. Sebagian besar elit keluarga Shen menghilang. Dikatakan bahwa mereka dibunuh oleh roh kematian. Bahkan ayah dan anak Shen Tianlong yang bersinar di Ibu Kota Utara beberapa waktu lalu terbunuh. Daftar suci, daftar langit, dan setiap perubahan daftar dewa akan menyebabkan diskusi panas. Dalam perubahan daftar baru-baru ini, peringkat 10 besar daftar suci telah berubah secara dramatis. Yuan Sanquan, yang mendominasi daftar selama beberapa waktu, turun ke posisi ke-7, Huaixu naik ke posisi kedua, dan Li Yuan menjadi yang pertama dalam daftar suci baru. Adapun 7 lainnya dalam 10 besar, mereka memiliki nama yang sangat aneh. Yang kelima dalam daftar suci, Bai Ran. Nama inilah yang menjadi fokus kali ini. Saya mendengar bahwa itu adalah patriark baru dari keluarga Bai. Ya, itu adalah patriark baru dari keluarga Bai, dia dikatakan masih sangat muda. Petik 2. Aku juga mendengar rumor gelombang www.novelringan.com gelombang Bai Ran ini bukanlah keturunan langsung dari keluarga Bai, tapi garis jaminan. Saat berdiskusi di luar, keluarga Bai sangat diam. Sejak pergantian pemilik rumah saat itu, suasana di rumah Bai menjadi sangat menyedihkan. Semuanya, bahkan jika Bai Hengcuan melihat Bai Ran, kalian harus menghadapinya dengan sikap paling hormat. Mereka tidak takut pada Bai Ran, tapi Bai Wuya di belakang Bai Ran. Orang tua ini membuat keluarga Bai mereka melompat ke keluarga papan atas, tapi di saat yang sama, juga membuat keluarga Bai mereka kehilangan vitalitasnya, hanya menyisakan kepatuhan mutlak. Malam ini, aula keluarga Bai. Anggota inti keluarga Bai berlutut di aula, kepala mereka menempel ke tanah. Alasan dari postur ini adalah karena, hari ini adalah pertemuan keluarga pertama setelah Bai Ran meninggalkan Bea Cukai. Mereka harus menyambut Bai Ran yang meninggalkan adat dengan sikap paling hormat. Setelah menunggu selama 5 menit, Bai Ran masuk ke aula dan langsung berjalan ke kursi tinggi di depan. Dia tidak langsung duduk, tapi memandangi keturunan yang berlutut di depannya. Faktanya, dia tidak menyukai etiket ini. Namun, ia merasa sangat lega saat melihat sekelompok anggota langsung yang dulunya bangga dan membencinya hanya berlutut di tanah. Selamat kepada patriark karena telah meninggalkan adat istiadat dan menduduki peringkat kelima dalam daftar suci. Saat ini, Bai Hengcuan di depan mengangkat kepalanya dan berteriak dengan hormat.
Dia memimpin, dan anggota langsung lainnya juga berteriak. Selamat kepada Patriark karena telah meninggalkan bea cukai, peringkat kelima dalam daftar suci. Kalimat ini bergema di seluruh aula. Byron mengangguk ringan dan duduk di kursi belakang. Melihat kerumunan yang berlutut di depannya, gelombang kebanggaan muncul tanpa sadar di dalam hatinya. Meski awalnya dia tidak berniat menjadi kepala pelindung. Namun untuk benar-benar menjadi kepala keluarga, ia masih bisa memahami mengapa setiap anggota keluarga berlomba-lomba menjadi kepala keluarga. Mengontrol kekuatan dan membuat semua orang merasa hormat adalah hal yang sangat bagus. Byron memandang kerumunan di bawah, merasa sedikit linglung untuk beberapa saat. Mata Bai Hengchuan berkedip sedikit, dan dia bertanya, Patriark, Anda telah lama mengasingkan diri, apakah Anda perlu saya menjelaskan kepada Anda situasi saat ini di Beidou? Byron tertegun sejenak, dan mengangguk, ayo kita bicara. Oke, Bai Hengchuan berdiri dan mulai berbicara tentang situasi terkini Beidou. Termasuk kemunculan Ling Ling, runtuhnya keluarga Shen, dan perubahan daftar suci. Byron sebenarnya tidak peduli dengan informasi ini. Mendengarkan, dia terganggu. Beidou hari ini, tidak ada objek yang tidak dapat diprovokasi oleh keluarga Bai kita. Bai Hengchuan berkata, termasuk Fang Yu, keluarga Bai kita tidak perlu terlalu cemburu. Byron yang masih mengembara kaget saat mendengar nama Fang Yu. Dia memandang Bai Hengchuan di depan dan bertanya, kamu bilang Fang Yu? Ya, Fang Yu, pernahkah kamu mendengar tentang Patriark sebelumnya? Orang ini sangat terkenal di ibu kota utara, dan bahkan sepanjang musim panas. Bai Hengchuan mengangkat alisnya. Sejak meninggalkan sisi Fang Yu, dia tidak terlalu peduli dengan dunia seni bela diri. Oleh karena itu, dia tidak tahu apa yang telah dilakukan Fang Yu dalam 6 bulan terakhir. Fang Yu yang kamu bicarakan adalah bulu dari bulu. Byron bertanya dengan sedikit kegembiraan di matanya. Tentu saja, kamu belum pernah mendengar nama ini. Bai Hengchuan bertanya, Fang Yu saat ini berada di ibu kota utara. Byron bertanya, ya, Bai Hengchuan menjawab, bisakah Anda mendapatkan alamat spesifiknya? Byron bertanya, ya, Bai Hengchuan mengerutkan kening, tetapi ada rumor bahwa Fang Yu terluka parah dan sudah lama tidak menunjukkan wajahnya di depan umum. Terluka parah? Bagaimana ini mungkin? Byron berkata dengan wajah berubah. Mengamati ekspresi Byron, Bai Hengchuan menyipitkan matanya sedikit, dan berkata, Fang Yu dulunya bertingkah laku tinggi dan memiliki kepribadian mesum. Sekte keluarga ibu kota utara semuanya diganggu olehnya. Tapi dalam beberapa bulan terakhir, dia hampir menghilang. Dia tidak pernah menunjukkan wajahnya di depan umum, yang sangat berbeda dari gaya sebelumnya. Selanjutnya dia terluka parah, dikatakan oleh bawahan dekatnya, dan aku mendengarnya dengan telingaku sendiri. Tentu saja, Fang Yu sangat licik, mungkin itu hanya kedok. Saat ini, wajah Byron sudah tidak benar lagi. Patriark, apakah kamu kenal Fang Yu? Bai Hengchuan bertanya. Byron melirik Bai Hengchuan, dan berkata, dia adalah penyelamatku. Mendengar kalimat tersebut, penonton pun kaget. Anggota barisan langsung lainnya berlutut di belakang, semua menatap Byron, mata mereka terkejut. Mata Bai Hengchuan sedikit berubah, dan dia berkata, Patriark, apakah kamu yakin? Kenapa aku harus berbohong? Byron mengerutkan kening. Maka ini tidak mudah untuk ditangani. Fang Yu ini memiliki hubungan yang buruk dengan keluarga Bai kita. Karena Bai Wuya tidak hadir, Bai Hengchuan jauh lebih berani. Kenapa tidak bagus? Byron mengerutkan kening dan bertanya. Bai Hengchuan menyipitkan matanya dan berkata, ada banyak alasan, singkatnya, hubungannya tidak baik. Byron berdiri dan berkata, aku ingin kamu memberitahuku alamatnya. Patriark, apakah kamu mencari Fang Yu? Bai Hengchuan bertanya dengan cemberut. Ya, jawab Byron. Patriark, apakah kamu yakin ingin melakukan ini? Fang Yu ini belum tentu merindukan perasaan lama. Kamu mungkin tidak tahu betapa kejamnya dia. Bai Hengchuan berkata dengan hati yang pahit, bagaimana jika sesuatu terjadi padamu, bagaimana kita mengaku pada kakek? Byron tidak bodoh, dia bisa mendengar arti lain dari kata-kata Bai Hengchuan. Jangan khawatir, saya punya ukuran sendiri. Byron berkata dengan dingin. Karena Patriark bersikeras untuk pergi, saya tidak bisa menghentikannya sebagai pribadi, kata Bai Hengchuan, namun, saya tetap menyarankan agar Patriark pergi dan bertanya kepada kakek terlebih dahulu untuk melihat apakah orang tuanya setuju. Petik 2.
Tidak membutuhkan. Bairan menjawab dengan dingin, berbalik dan berjalan keluar aula. Bai Hengchuan melihat punggung Bairan, matanya sedikit berkedip, dan seringai muncul di sudut mulutnya. Fang Yu adalah penyelamat Bairan. Sepertinya ini adalah poin yang bisa digunakan. Beidou 101. Fang Yu tidak pernah meninggalkan lantai atas bangunan bambu itu selama seminggu. Dia hampir selesai membaca metode rahasia Raja Hantu yang berat itu. Ini adalah cara berlatih Fang Yu. Dia tidak akan seperti kebanyakan biksu, membaca dan berlatih halaman demi halaman berdasarkan buku rahasia. Dia lebih suka membaca seluruh hukum rahasia sekaligus, mengingat semua peta latihan dan taktik, dan kemudian mulai berlatih. Keuntungannya adalah Anda dapat sedikit mengurangi beberapa konten yang tidak perlu dalam latihan. Dan sebagian besar cheat berisi konten yang tidak perlu ini. Sore harinya, Fang Yu menutup metode rahasia Raja Hantu di tangannya dan mengulurkannya. Selesai, cari tempat untuk memulai pelatihan, kata Fang Yu. Tapi sebelum dia bisa meninggalkan puncak bangunan bambu, Ye Sengsui muncul di hadapannya. Tuan Fang, seseorang sedang meminta pertemuan di luar gerbang. Ye Sengsui sedikit membungkuk dan berkata, sangat tepat waktu. Fang Yu bertanya, siapa itu? Itu laki-laki, namanya Bairan. Jawab Ye Sengsui. Bairan. Fang Yu terkejut sejenak, lalu tersenyum. Apakah dia di sini sendirian atau bersama sekelompok orang? Datanglah sendiri, jawab Ye Sengsui. Oh, kalau begitu bawa dia kepadaku, kata Fang Yu. Baik, Tuan Fang, jawab Ye Sengsui. Setelah beberapa saat, Bairan muncul di depan Fang Yu. Tiba-tiba berpindah dari gerbang ke lantai atas bangunan bambu, Bairan sedikit linglung, matanya penuh keterkejutan. Tapi ketika dia melihat Fang Yu di depannya, ekspresinya langsung berubah. Dermawan, Bairan berlutut dengan satu kaki, mengepalkan tinjunya. Bukankah kamu memanggilku Fang Yu atau kakak Fang? Mengapa kamu memanggil dermawanmu? Fang Yu bertanya. Bairan membuka matanya lebar-lebar, melihat ke atas dan ke bawah tubuh Fang Yu, dan berkata dengan heran, baiklah. Saudara Fang, kamu baik-baik saja. Tentu saja tidak apa-apa. Apa yang bisa kamu lakukan? Fang Yu bertanya balik. Aku mendengar orang berkata, kamu terluka parah. Jawab Bairan. Oh, itu sebenarnya salah satu trikku. Fang Yu tersenyum. Tetapi memang benar bahwa keadaannya tidak terlalu baik untuk sementara waktu, dan sekarang sudah pulih. Itu bagus, kata Bairan. Bangun, duduk di sini, kata Fang Yu. Bairan berdiri dan duduk di bangku bambu di seberang Fang Yu. Saya mendengar bahwa Anda bersenang-senang akhir-akhir ini, dan Anda telah menjadi patriark keluarga Bai, kata Fang Yu. Ceritanya panjang. Bairan menemuinya di luar, diambil oleh keluarga Bai, dan kemudian melihat Bai Wuya gelombang www.novelringan.com gelombang dan setelah itu, basis budidayanya meningkat pesat, dan semua pengalamannya menjadi patriark keluarga Bai telah diceritakan. Rao adalah Fang Yu, dan dia sangat terkejut ketika mendengar Bairan berkata bahwa Bai Wuya menggunakan metode tertentu untuk menyebarkan kekuatan untuk membuatnya menerobos dua alam besar berturut-turut. Dari tahap bayi baru lahir ke tahap konjugasi, dan sekarang langsung ke puncak tahap Mahayana. Fang Yu bertanya dengan mata terbelalak menatap Bairan. Ya, Bairan mengangguk. Fang Yu bisa merasakan aura dasar kultivasi Bairan, dan dia memang berada di alam Mahayana. Namun hanya dalam waktu 3 bulan, dari tahap jiwa baru lahir ke tahap Mahayana. Kecepatan kultivasi semacam ini agak terlalu berlebihan. Saudara Fang, sebenarnya, selama periode waktu ini, aku juga berpikir, apakah akan ada masalah dalam hal ini. Bairan berbisik, menurutmu siapa nama kakekmu? Fang Yu bertanya. Bai Wuya, jawab Bairan. Bai Wuya, namanya familiar. Fang Yu memikirkannya dengan hati-hati. Matanya sedikit bergerak. Bai Wuya, bukankah itu nama depan yang dia lihat di tablet Tongxian yang pernah dia lihat sebelumnya di Geoping the Sky? Saudara Fang, apakah kamu mengenalnya? Bairan bertanya. Saya tidak mengenalnya, tapi saya pernah melihat namanya di tempat lain. Jawab Fang Yu. Itu, wajah Bairan berubah. Ulurkan tanganmu, kata Fang Yu. Bairan segera mengulurkan tangan kanannya dan meletakkannya di atas desktop. Fang Yu juga mengulurkan tangannya dan memegang pergelangan tangan kanan Bairan. Kemudian, lepaskan ki sejati dan kesadaran ilahi ke dalam meridian Bairan. Segera,
Fang Yu melihat bahwa meridian di tubuh Bai Ran semuanya mengalirkan energi sejati Qian. Melihat nafas ini, hati Fang Yu tergerak. Terlalu akrab. Inilah nafas yang ditolak oleh asal-muasal naga dan burung phoenix di halaman suci. Fang Yu memeriksa meridian, memasuki jiwa Bai Ran lagi, dan meliriknya. Tidak ada kelainan pada jiwa dan raga. Satu-satunya hal yang perlu diperhatikan adalah kepolosan Qian. Fang Yu membuka pergelangan tangan kanan Bai Ran dan bertanya, teknik yang kamu latih juga diberikan kepadamu oleh Bai Wuya, kan? Ya, Bai Ran mengangguk dan berkata, sejak saya melihatnya hari itu, saya mulai berlatih latihan yang dia ajarkan kepada saya hingga hari ini. Fang Yu sedikit mengernyit dan tidak berbicara. Bai Ran memandang Fang Yu dan ragu-ragu, saudara Fang, apakah ada yang salah? Masalahnya tidak jelas, kata Fang Yu, tapi pasti masih ada beberapa masalah. Untuk jawaban ambigu ini, Bai Ran bingung. Kamu baru saja mengatakan bahwa Bai Wuya mengatakan kamu adalah garis keturunan langsungnya. Fang Yu bertanya lagi, yah, dia memintaku untuk menelepon kakeknya. Jawab Bai Ran, apakah kamu yakin kamu punya hubungan keluarga dengannya? Fang Yu bertanya lagi. Bai Ran menggelengkan kepalanya dan berkata, aku sama sekali tidak yakin. Aku hanya pekerja sampingan di keluarga Bai, dan statusku sangat rendah. Fang Yu mengangkat dagunya sambil berpikir. Untuk saat ini, Zenki di tubuh Bai Ran sama persis dengan Zenki yang dibudidayakan di halaman suci. Memikirkan sekelompok orang yang sedang berkultivasi di halaman suci yang dikumpulkan oleh pemandu halaman suci. Mata Fang Yu berkedip. Cara pemandu pelataran suci mengendalikan sekelompok orang mungkin melalui nafas Qian yang mereka serap. Tapi sekarang, Qi sebenarnya yang beredar di tubuh Bai Ran adalah aura yang sama. Dengan cara ini, apakah Bai Wuya ingin mengontrol Bai Ran dengan cara yang sama? Tapi apa gunanya melakukan ini? Bai Ran hanya sekedar pekerjaan sampingan, dan bahkan sudah bertahun-tahun tidak kembali ke rumah Bai. Manfaat yang diberikan Bai Wuya pada Bai Ran adalah nyata. Hanya dalam 4 bulan, Bai Ran berhasil menembus tahap jiwa baru lahir ke puncak alam Mahayana hari ini. Apa manfaat Bai Wuya? Apakah Bai Ran benar-benar keturunan Bai Wuya? Bai Wuya melakukan ini, murni untuk membantu generasi muda. Fang Yu sedikit menyipitkan matanya. Berpikir dari sudut ini, masuk akal. Karena Bai Wuya telah memasuki halaman suci, aura di tubuhnya secara alami sama dengan aura yang diserap di halaman suci. Dia tidak mengetahui kekhasan nafas ini, dan menurutnya itu tidak akan berdampak buruk bagi Bai Ran. Itu hanya mengoper gong, membiarkan Bai Ran mewarisi nafas yang sama. Tapi, apakah itu mungkin? Menurut Bai Konggu, siapapun yang bisa menaiki monumen keabadian, memiliki kesempatan untuk menjadi abadi. Bai Wuya adalah nama depan di monumen Tongxian. Hal ini juga menunjukkan bahwa ia adalah orang pertama yang diakui oleh monumen Tongxian memiliki kemungkinan menjadi abadi. Pada level ini, apakah Anda benar-benar peduli terhadap generasi muda? Memberikan gong kepada Bai Ran, biarkan Bai Ran dengan cepat beralih dari tahap bayi baru lahir ke tahap integral. Tidak mungkin untuk tidak mengkonsumsi budidayanya sendiri. Lebih suka menghabiskan basis kultivasi Anda sendiri untuk mendukung junior. Tidak masuk akal, semakin tinggi basis budidayanya, semakin menghargai setiap bagian dari basis budidayanya. Apalagi jika Anda ingin menjadi abadi, bahkan lebih tidak mungkin lagi melakukan hal yang menguras kultivasi Anda sendiri. Terlebih lagi, kecepatan kultivasi Bai Ran masih terlalu cepat, di luar akal sehat. Dia menerobos kondisi tubuh hari itu, dan mencapai puncak kondisi Mahayana setelah lebih dari 3 bulan. Kecepatan kultivasi seperti itu dikalahkan oleh para jenius di dunia budidaya makhluk abadi. Biasanya, setelah menerobos alam besar, 3 bulan berikutnya digunakan untuk menstabilkan alam, apalagi terus menerobos. Adapun bakat Bai Ran, Fang Yu tahu betul bahwa itu hanya bisa dianggap sebagai kelas menengah atas. Bakat bisa diisi dengan ketekunan, seperti halnya kekosongan. Namun butuh lebih dari 3 bulan untuk berpindah dari Yuan Ying ke puncak alam Mahayana, tidak peduli seberapa keras Anda bekerja. Bai Ran, kenapa terobosannya begitu cepat, kecepatan kultivasinya begitu cepat, dan alamnya masih stabil? Di dalam, pasti ada masalah. Fang Yu merenung untuk waktu yang lama, mengangkat kepalanya untuk melihat Bai Ran, dan bertanya, menurutmu orang seperti apa Bai Wuya itu? Petik 2. Bai Ran terdiam beberapa saat dan menjawab,
menurutku dia memperlakukanku dengan sangat baik. Meskipun aku merasa canggung, dia memang sangat baik padaku. Itu dia, Fang Yu mengangguk. Meskipun pendekatan Bai Wuya tidak masuk akal, sulit untuk menjamin bahwa dia memang orang yang sentimental. Oleh karena itu, hanya duduk di sini dan berpikir, tidak mungkin memikirkan tujuan Bai Wuya melakukan ini. Bai Ran, apakah kamu lebih percaya padaku, atau kamu lebih percaya pada kakekmu? Fang Yu memandang Bai Ran dan bertanya. Bai Ran menjawab tanpa ragu, tentu saja aku lebih percaya pada saudara Fang. Jadi yakin, Bai Wuya adalah kakek buyutmu, dan dia juga memberikan gong itu kepadamu agar kamu bisa menerobos dengan cepat. Fang Yu mengangkat alisnya dan berkata, petik 2 titik. Meski begitu, aku masih lebih percaya pada kakak Fang. Bai Ran berkata lagi dengan mata tegas. Baiklah, kalau begitu aku akan kembali ke rumah Bai bersamamu, dan bertemu kakek buyutmu. Fang Yu berkata dengan ringan, saya pernah bertemu dengannya sebelumnya, jadi saya bisa menganalisis pemikirannya. Oke, Bai Ran segera berdiri, tapi kemudian teringat sesuatu dan berkata, kakak Fang, kudengar kamu memiliki hubungan yang buruk dengan keluarga Bai. Sebelum Fang Yu berbicara, Bai Ran berkata pada dirinya sendiri, ada apa jika hubungannya tidak baik? Saya sekarang adalah patriark keluarga Bai, mereka tidak berani melakukan apapun padamu. Gedung putih, ruang rahasia. Kakek, inilah situasinya. Bai Hengchuan berlutut di depan Bai Wuya dan berkata, saat ini, Bai Wuya sedang melayang di udara, dengan untaian energi biru mengelilingi tubuhnya. Setelah mendengar apa yang dikatakan Bai Hengchuan, dia membuka matanya dan bertanya, kapan Bai Ran pergi? 1 jam yang lalu, aku khawatir aku sudah melihat Fang Yu, jika Fang Yu ada di rumah, kata Bai Hengchuan. Bai Wuya mengangguk, dan energi biru di tubuhnya tiba-tiba terkumpul, dan semuanya terbang kembali ke tubuhnya. Juga, kakek, kamu. Bai Hengchuan bertanya, saat Bai Ran kembali, biarkan dia melihatku. Bai Wuya berkata dengan hampa. Oke, Bai Hengchuan segera menjawab, ada kegembiraan dan kegembiraan di matanya. Sepertinya Bai Wuya sedang marah. Bai Ran sebenarnya pergi menemui Fang Yu, bukankah ini mencari kematian? Setelah setengah jam, Bai Ran dan Fang Yu berjalan bersama ke gerbang Bai. Ketika kedua penjaga itu melihat Bai Ran, mereka segera membungkuk dan dengan hormat berteriak, halo, patriark. Bai Ran mengangguk, dan berjalan masuk bersama Fang Yu. Harimu menyenangkan, patriark Bai. Fang Yu tersenyum. Saudara Fang, kamu tahu aku tidak terbiasa duduk dalam posisi ini. Bai Ran tersenyum pahit. Perlahan-lahan biasakanlah, kata Fang Yu. Keduanya masuk melalui gerbang dan berjalan langsung ke lobi gedung utama. Begitu saya mendekati gedung utama, saya bertemu Bai Hengchuan yang berlari keluar. Bai Hengchuan pertama kali melihat Bai Ran www.novelringan.com dan segera berkata, Bai Ran, kakek mengizinkanmu pergi menemuinya. Dia mengira Bai Ran sangat buruk kali ini sehingga dia bahkan tidak menyebut gelar patriark. Tapi ketika dia selesai mengatakan ini, dia memperhatikan orang di sebelah Bai Ran. Meskipun dia belum pernah melihatnya dengan matanya sendiri, dia telah melihat potret itu berkali-kali. Orang ini adalah Fang Yu. Wajah Bai Hengchuan berubah drastis. Bai Ran, kenapa kamu membawanya ke keluarga Bai kita? Bai Hengchuan bertanya dengan keras. Saya ingin melihat Bai Wuya, kata Fang Yu. Juga, kakek, itukah yang bisa kamu lihat dengan santai? Bai Hengchuan berkata dengan wajah pucat dan berkata dengan berani. Bai Ran mengerutkan kening dan berkata, kakak Fang adalah penyelamatku, mengapa dia ingin bertemu? Kamu kentut, orang ini adalah musuh keluarga Bai kita. Bai Hengchuan berkata dengan ketakutan dan kemarahan. Wow, sebelum Bai Hengchuan selesai berbicara, dia merasakan kekuatan besar datang dan terbang menuju Fang Yu tanpa sadar. Cepat panggil kakekmu, kita hanya bertemu satu sama lain dengan ramah. Fang Yu berkata, jika kamu membuatku tidak ramah, aku tidak bisa menahannya. Aku berangkat sekarang, ini berangkat, jawab Bai Hengchuan dengan seluruh tubuh gemetar. Fang Yu melemparkan Bai Hengchuan ke samping dengan santai. Engah, Bai Hengchuan jatuh ke tanah, berteriak, dan kemudian berlari ke arah ruang rahasia bahkan ketika dia sedang berlutut dan memanjat. Fang Yu, aku sudah lama mengagumi namamu. Pada saat ini,
nafas tua namun penuh nafas datang dari kejauhan. Fang Yu mengangkat kepalanya dan melihat ke depan. Sesosok terbang dari kejauhan di langit. Segera, sosok ini terbang ke bangunan utama dan perlahan mendarat, tepat di depan Fang Yu. Orang ini mengenakan jubah abu-abu, dengan janggut dan rambut putih, kerutan di wajahnya, dan sosok reyot. Sekilas, satu-satunya perasaan adalah tua. Orang tua di depannya sudah terlalu tua. Kamu adalah Bai Wuya? Fang Yu bertanya. Ya, Bai Wuya menunjukkan sedikit senyuman, menatap Bai Ran di samping Fang Yu, warna aneh muncul di matanya dengan cepat, dan berkata, Bai Ran seharusnya memperkenalkan hubunganku dengannya. Aku istrinya, kakek. Yah, dia memang mengatakannya. Fang Yu mengangguk. Tapi aku belum tahu, ternyata kamu adalah penyelamat Bai Ran. Bai Wuya sedikit mengangkat alisnya dan berkata, sebenarnya, ini hanya bantuan, bukan penyelamat. Fang Yu melambaikan tangannya dan berkata, masuk, duduk, dan ngobrol. Bai Wuya berkata sambil memberi isyarat. Fang Yu mengangguk. Kemudian, Bai Wuya memimpin dengan berjalan ke aula dan duduk di tempat pertama aula. Fang Yu dan Bai Ran duduk di kursi di sisi kiri aula. Pada saat ini, banyak anggota inti keluarga Bai mendengar suara tersebut dan berkumpul di luar gedung utama. Melihat Fang Yu duduk di kursi, wajah orang-orang ini berubah. Bukankah ini Fang Yu yang terluka parah? Apakah dia akan mati? Dan itu memang menghilang untuk waktu yang lama. Tapi sekarang sepertinya, dia baik-baik saja dan dalam kondisi mental yang sangat baik. Bai Ran sebenarnya membawa Fang Yu ini ke keluarga Bai. Ekspresi setiap keluarga Bai berbeda, dan mata mereka berubah. Ketika Bai Wuya menatap Fang Yu, keterkejutan muncul di matanya. Sebelum bertemu dengan Wu Chenzi, Wu Chenzi juga mengatakan bahwa Fang Yu telah pergi ke ujung paling selatan dan kemungkinan besar akan melanggar batasan dan akan dikenakan sanksi atas kehendak tempat itu. Tapi sekarang sepertinya, Fang Yu tidak terluka. Fang Yu, aku sudah lama ingin bertemu denganmu. Bai Wuya tersenyum. Aku juga, bagaimanapun juga, kamu adalah nama depan di Monumen Tongxian. Fang Yu memandang Bai Wuya dan berkata. Mata Bai Wuya berkedip-kedip, seolah dia tidak bereaksi, lalu dia menyentuh janggutnya dan tersenyum, kamu bilang Monumen Tongxian, tapi batu di langit. Ya, Fang Yu berkata, saya pernah melihatnya beberapa kali sebelumnya, dan saya mendengar bahwa orang-orang di tablet Tongxian luar biasa. Anda adalah orang pertama yang saya lihat di tablet Tongxian. Monumen surgawi ini tidak terhitung banyaknya, dan masih banyak nama di atasnya. Bai Wuya menggelengkan kepalanya sedikit dan berkata, bagaimanapun, kamu adalah anggota dari prasasti Tongxian. Fang Yu menatap Bai Wuya dan bertanya, saya khawatir basis kultivasi Anda telah melampaui alam Mahayana. Anda telah mencapai tahap tengah kesengsaraan, alam Yin Yang, kan? Fang Yu berbicara dengan sangat lugas dan tidak menghindari apapun. Mata Bai Wuya berkedip, menatap Fang Yu, tapi tidak menjawab. Oh, kalau kamu tidak mau menjawab, lupakan saja. Fang Yu berkata, saya datang hari ini, terutama untuk menanyakan sebuah pertanyaan. Oh, permisi. Bai Wuya tersenyum. Apa tujuanmu memberikan gong itu kepada Bai Ran dan membiarkannya menerobos ke alam Mahayana dalam waktu yang sangat singkat? Fang Yu bertanya sambil menyipitkan matanya. Mendengar pertanyaan ini, warna aneh muncul di mata Bai Wuya. Dan Fang Yu mengabadikan momen ini. Sepertinya Bai Ran sudah memberitahumu segalanya. Tapi kamu menanyakan tujuannya, apa maksudnya ini? Bai Wuya bertanya dengan curiga, Bai Ran memiliki darahku, aku melatih junior. Itu harus masuk akal dan masuk akal. Benar, awalnya saya pikir itu masuk akal, tapi saya berubah pikiran dan itu kurang tepat. Fang Yu berkata, terutama setelah melihat keilahianmu, aku bahkan lebih yakin. Ketika Bai Wuya mendengar kata-kata ini, matanya redup, dan dia bertanya, ada apa? Tubuh fisikmu sudah mencapai batasnya, kan? Fang Yu memandang Bai Wuya dan berkata, kamu seharusnya berada di alam tertentu dan mengalami stagnasi untuk waktu yang lama, dan kamu tidak mampu menembus kemacetan. Bahkan umurmu akan habis dalam kemacetan ini. Tetapi pada saat ini, kamu tiba-tiba dipilih oleh halaman suci dan memasuki halaman suci, dan mulai berlatih Tao Guo. Mendengar ini, wajah Bai Wuya berubah. Dalam proses pengadilan suci, Anda berhasil menerobos kemacetan dan memupuk Taoisme. Fang Yu melanjutkan, tetapi karena kemacetan sebelumnya,
itu benar-benar menjebakmu terlalu lama, sehingga keterampilan fisikmu mengikuti dengan cepat. Orang tua yang sudah mati itu tidak berbeda, sangat lemah. Tentu saja, jika kamu mau, ini bukan masalah besar, pokoknya kamu tidak bergantung pada daging untuk makan, tapi masalahnya, kamu tidak ingin daging tua ini. Tetapi tidak sesederhana itu untuk memulihkan fungsi fisik secara paksa, butuh waktu lama untuk memulihkannya dan membutuhkan sejumlah budidaya. Saat ini, Fang Yu telah berdiri. Jadi, kamu memikirkan cara, temukan seorang pemuda dengan tubuh fisik yang paling cocok, latih dia hingga kondisi paling sempurna, akhirnya rebut rumah itu. Untuk mempercepat kemajuannya, Anda bahkan tidak segan-segan mengkonsumsi basis budidaya Anda sendiri, namun juga segera meningkatkan basis budidaya tubuh fisik muda ini, hingga mencapai titik di mana Anda dapat membawanya pulang secepatnya. Petik 2. Dan tubuh fisik yang paling cocok yang kamu pilih adalah Bairan. Fang Yu menoleh dan menatap Bairan. Bairan saat ini tercengang. Dan Bai Wuya di kursi tinggi juga mengubah wajahnya. Ini hanya tebakan pribadi saya, dan mungkin tidak benar. Fang Yu berkata, tapi menurutku tebakanku jelas lebih masuk akal daripada gagasanmu untuk membina junior. Sekarang orangnya telah dihidupkan kembali, jejak kultivasi juga dapat membawamu lebih dekat ke jalan keabadian. Tetapi Anda masih bersedia mengeluarkan basis kultivasi untuk melatih junior, saya khawatir Anda tidak mempercayai alasan ini. Bai Wuya memandang Fang Yu, wajahnya perlahan menjadi suram. Namun tak lama kemudian, dia tersenyum lagi dan berkata, meski begitu. Bagaimana denganmu? Kamu ingin memenangkan si Bairan, aku tidak setuju. Fang Yu berkata, menurutmu apa yang akan aku lakukan? Bai Wuya memandang Fang Yu dengan cahaya dingin yang berbahaya di matanya, dan berkata, Fang Yu, apakah kamu benar-benar ingin menjadi musuh seluruh senyin kita? Sejujurnya, jika kamu hanya melakukan urusanmu sendiri, aku benar-benar tidak peduli padamu. Fang Yu berkata, tetapi kamu baru saja melompat ke depanku satu persatu, aku benar-benar tidak bisa menahannya. Bairan bisa hidup selama 1-2 bulan. Bai Wuya berkata dengan dingin, dan jika kamu dengan bijak berlari di depanku, itu hanya akan mempercepat kematiannya. Di antara kata-katanya, mata Bai Wuya bersinar. Ledakan, Bairan di belakang kaku, dan tubuhnya membiru. Tebakanmu barusan pada dasarnya benar, tapi ada satu hal yang kamu salah. Bai Wuya berkata dengan senyum cemberut di wajahnya, aku tidak mencoba merebut Bairan. Itu akan terlalu berisiko dan akan membiarkanku pangkalan perbaikan jatuh. Saya telah mengolah Bairan, hanya untuk menyerap asal-usulnya dan memberi nutrisi pada tubuh fisik saya. Di sela-sela kata-katanya, Bai Wuya mengangkat tangan kanannya gelombang www.novelringan.com gelombang Bairan mengeluarkan raungan yang menyakitkan. Pemandangan ini seperti asal-muasal para penggarap di pelataran suci ketika pemandu pelataran suci menyerap para biksu tersebut. Namun nyatanya, Fang Yu sudah siap. Bas, cahaya merah muncul di matanya. Pedang salib emas berputar perlahan. Tirai tipis-tipis menyelimuti tubuh Bairan. Pada saat ini, ki biru yang mendidih di meridiannya berhenti seolah membeku dalam sekejap. Tidak hanya ki yang sebenarnya di meridian, tetapi juga aspek lain dari tubuhnya. Pada saat ini, seluruh pribadi Bairan telah terlepas dari hukum, dan tidak lagi terlibat dan dikendalikan. Bai Wuya, yang sedang membaca mantra, mengubah wajahnya. Setelah sekian lama asimilasi, ia mampu memahami asal-muasal Bairan Baceng. Tapi sekarang, ketika dia ingin menyerap asal-usulnya, dia diinterupsi secara paksa. Apa artinya ini? Orang tua, jangan pikirkan cara-cara yang tidak benar itu, suara sedingin es Fang Yu terdengar di telinga Bai Wuya, dengan basis budidaya alam Yin Yang, bekerja keras mungkin benar-benar memiliki peluang untuk menjadi peri. Hati Bai Wuya mencelos, dan dia segera berbalik. Saat ini, Fang Yu telah muncul di sisinya. Teknik berkedip pelangi. Ketika Bai Wuya memikirkannya, sosoknya berubah menjadi cahaya pelangi dan melintas ke udara di luar gedung utama. Saat ini, dia dijaga sepenuhnya. Dia melipat tangannya dan melihat ke bawah. Teknik pembunuhan pelangi. Ledakan. Tubuhnya meledak dengan semburan cahaya warna-warni, dan meledak menuju bangunan utama di bawah. Boom! Bangunan utama di tengah dan bawah lampu warna-warni itu runtuh seketika. Beberapa anggota keluarga Bai yang berkerumun di depan gedung utama terlibat, dan beberapa melarikan diri sambil berteriak. Ada asap di bawah. Wow! Sinar cahaya muncul dari bawah. Mata Bai Wuya sangat menakjubkan,
tubuhnya meledak, dan telapak tangan kanannya tertembak. Sebuah tangan besar yang bersifat ilusi muncul di udara, menepuk Fang Yu yang bergegas ke atas. Fang Yu tidak menghindar, tapi bergerak maju. Ledakan, Fang Yu, yang sedang naik dengan cepat, langsung menghantam tangan ilusi ini, menyebabkan ledakan suara. Kekuatan yang meletus akibat benturan tersebut menyebabkan tanah berguncang. Beberapa bangunan di dekatnya runtuh. Jeritan dan seruan di rumah Bai terus berfluktuasi. Selama proses ini, Fang Yu sudah bergegas ke tubuh Bai Wuya. Metode rahasia Raja Hantu. Kamu seharusnya bisa mencobanya sekarang, pikir Fang Yu. Wow, hati Fang Yu tergerak, dan berdasarkan ingatannya, dia mulai melakukan metode rahasia Raja Hantu. Sebagai skill fisik, tempat yang paling menonjol adalah kemampuan jarak dekat miliknya. Fang Yu dekat dengan Bai Wuya, tapi Bai Wuya menyatukan tangannya. Desir-desir, Bai Wuya langsung berubah menjadi puluhan sosok. Pada saat yang sama, begitu banyak sosok yang mengarahkan telapak tangan kanan mereka ke arah Fang Yu di tengah. Lusinan aura biru berintensitas tinggi meledak di tubuh Fang Yu. Boom! Kekuatan mengerikan itu meletus, menghantam tanah di bawah beberapa meter. Seluruh keluarga Bai seperti tanah saat ini, dan bangunan-bangunan runtuh satu demi satu. Bai Wuya menatap ke tengah dan mengangkat tangannya. Retakan! Di langit, tiba-tiba guntur mulai menyambar. Retakan, guntur cahaya ungu meledak ke arah Fang Yu di tengah. Tetapi pada saat ini, sosok Fang Yu berhenti bergegas ke sisi kiri. Karena dia bisa melihat tubuh asli Bai Wuya. Dengan dampak ini, kecepatannya bahkan melampaui petir. Bagaimana dia bisa melihat tubuh asliku? Bai Wuya terkejut. Ledakan, Fang Yu meninju. Tapi pukulan ini benar-benar kosong. Boom! Ruangannya bergetar. Fang Yu melihat ke depan dan sedikit menyipitkan mata. Ketika dia melayangkan pukulan, tubuh Bai Wuya berubah menjadi zat seperti udara, menyebar ke belakang, dan bersatu kembali. Ini adalah pembangkit tenaga listrik alam Yin Yang. Pengendalian mantra telah mencapai titik yang luar biasa. Sebelum alam Yin dan Yang, Anda harus melafalkan taktik saat merapal mantra, dan Anda dapat melafalkannya secara lisan atau diam-diam. Tapi setelah mencapai alam Yin Yang, merapal mantra adalah masalah gerakan hati, tanpa menghabiskan sedikit pun waktu ekstra. Oleh karena itu, Bai Wuya mampu menghindari serangan Fang Yu satu demi satu. Tapi saat ini, mood Bai Wuya agak berat. Dia tahu bahwa Fang Yu kuat. Tapi sekarang setelah dia benar-benar bertemu, dia benar-benar dapat memahami betapa kuatnya Fang Yu. Hampir di setiap putaran, dia berdiri di ambang hidup dan mati. Selama satu pukulan tidak dapat dihindari, dia mungkin terluka parah atau terbunuh. Melawan Fang Yu, tingkat toleransi kesalahan terlalu rendah. Orang ini tidak menggunakan banyak sihir, tetapi kekuatan fisik dan kecepatannya telah melampaui biksu dan makhluk manapun. Bai Wuya berkata dalam hatinya. Fang Yu memandang Bai Wuya dan sedikit menyipitkan matanya. Ingin membunuh Bai Wuya sebenarnya sangat mudah. Namun nyatanya, dia masih ingin menggunakan metode rahasia Raja Hantu. Lagi pula dia baru saja selesai membaca buku rahasianya. Namun penampilan Bai Wuya jelas tidak ingin memberinya kesempatan untuk mendekat. Sepertinya kamu cukup mengenalku, kata Fang Yu. Bai Wuya tidak berbicara, dan melirik ke bawah, sedikit rasa dingin muncul di matanya. Teknik ledakan Qi. Bai Wuya melipat tangannya, dan nafas kuat keluar dari tubuhnya. Dalam penglihatan Eye of Insight, Anda dapat melihat dengan jelas bahwa tubuh Bai Wuya saat ini sebenarnya terhubung ke setiap titik kecil di seluruh ruang. Garis-garisnya padat. Aku ingin. Fang Yu sedikit menyipitkan matanya. Boom! Detik berikutnya, ledakan yang memekakkan telinga terdengar. Yang meledak adalah udara. Udara di seluruh ruangan meledak dengan hebat satu demi satu. Boom boom boom. Udara dan tanah dalam radius 500 meter, semuanya meledak seluruhnya pada saat ini. Anggota keluarga Bai yang ingin melarikan diri semuanya diledakkan hingga anggota badan mereka dan berlumuran darah pada saat ini. Bahkan dengan perlindungan tubuh yang menyebalkan, tidak ada cara untuk menghentikan ledakan berintensitas tinggi seperti itu. Boom, boom, boom. Basis budidaya Bai Hengcuan telah mencapai puncak periode Fit. Dia mengertakkan gigi, dan perisai tebal muncul di tubuhnya, mencoba memblokir ledakan di sekitarnya. Tapi, ledakannya datang dalam ledakan, tidak peduli seberapa kuat perisainya, itu tidak bisa menghentikannya beberapa kali. Ledakan, akhirnya, ketika Bai Hengcuan berlari kurang dari 10 meter,
perisainya hancur oleh ledakan udara. Aku tidak ingin mati, teriak Bai Hengchuan. Ledakan. Detik berikutnya, udara di sampingnya meledak, menyebabkan seluruh tubuhnya meledak, sungguh mengerikan. Adegan ini terjadi di setiap tempat di rumah Bai. Langit penuh asap dan debu, langit penuh darah, dan bau darah. Hanya di reruntuhan bangunan utama, Bairan yang diselimuti tirai tipis tidak mengalami kerusakan apapun. Ledakan terus berlanjut. Fang Yu berada di udara, tubuhnya bersinar dengan cahaya redup. Lingkungan di sekitarnya juga terus meledak. Tapi dia tidak peduli. Ledakan-ledakan ini hanya menggelitiknya. Saat ini, dalam penglihatannya, dia bisa melihat tubuh Bai Wuya yang buru-buru melarikan diri. Mau lari. Momentum Fang Yu meledak, melesat menuju Bai Wuya seperti anak panah yang tajam. Memanggil, ada ledakan sonik yang keras. Bai Wuya menoleh, sebuah cahaya melintas di telapak tangan kanannya. Sepotong Fudi muncul di telapak tangannya. Memanggil spiritualisme, Kai, Fudi terbang dan berubah menjadi seberkas cahaya. Aum, kemudian seekor binatang besar berlari keluar dari cahaya. Ia terbakar api, matanya merah, dan tampak seperti macan tutul. Binatang roh tingkat 10, Qiyan Leopard. Tujuannya sangat jelas, melintasi langit, menerkam Fang Yu. Sensasi panas yang dibawa oleh nyala api menjalar ke wajahnya. Wajah Fang Yu tidak berubah, dan dia menarik kaki kanannya ke belakang, menendang macan tutul api merah yang meledak ke depan. Ledakan, kaki kanannya tidak terlalu menyebut Red Flame Leopard. Tapi kekuatan mengerikan dari pukulan ini menyebabkan tubuh macan tutul api merah meledak seketika. Wow, Fang Yu menerobos Qiyan dan terus mengejar Bai Wuya ke depan. Makhluk roh tingkat 10, bahkan tidak bisa menghentikan Fang Yu sedetik pun. Melihat pemandangan ini, hati Bai Wuya tenggelam ke dasar. Dia ingin berteleportasi menjauh dari tempat ini, tetapi untuk menerapkan hukum ruang angkasa, dia tidak bisa merapal mantra secepat itu. Dia harus memiliki waktu setidaknya lebih dari 5 detik sebelum dia memiliki kesempatan untuk membuat portal dan meninggalkan tempat itu. Tapi sekarang, dia tidak memiliki kesempatan seperti itu. Harus mencari dukungan, kalau tidak dia tidak akan lolos dari kematian. Bai Wuya menyadari hal ini, dan hatinya tergerak. Wu Chenzi, selamatkan aku. Bai Wuya berteriak, terhubung dengan kesadaran spiritualnya. Pihak lain tidak menanggapi. Sekitar 2 detik kemudian, Wu Chenzi tiba-tiba tertawa dan bertanya, mengapa saya harus menyelamatkan Anda? Tidak peduli apa yang kamu inginkan, aku bisa memberikannya padamu. Bai Wuya mengertakkan gigi, jika aku mati, Fang Yu akan segera menemukanmu. Tidak ada gunanya bagimu. Menurutmu mengapa aku sama takutnya pada Fang Yu seperti kamu? Wu Chenzi bertanya, tentu saja, kamu sudah mati, ini sungguh tidak baik untukku. Mata Bai Wuya bergerak sedikit. Terus berlari, aku akan membuat portal. Apakah kamu bisa melempar Fang Yu dan memasukinya tergantung pada takdirmu sendiri. Wu Chenzi berkata dengan ringan. Mendengar kata-kata tersebut, Bai Wuya merasa percaya diri. Memanggil, dia menggunakan seluruh energi aslinya untuk mempercepat, mencapai kecepatan tertinggi, seperti seberkas cahaya, bergegas ke depan. Pembangkit tenaga listrik alam Yin dan Yang yang bermartabat, dia bahkan tidak memiliki keberanian untuk melawan saya benar-benar buta dengan tingkat kultivasi yang begitu tinggi. Fang Yu mengikuti, menggelengkan kepalanya sedikit, cukup kecewa. Xiu Tao yang bertarung sebelumnya masih kosong. Meski hanya di panggung Mahayana, mereka setidaknya berani menghadapi Fang Yu. Dan Bai Wuya ini, sejak awal dia ingin melarikan diri, dan dia bahkan tidak memiliki ide untuk menghadapi Fang Yu. Ini terlalu menakutkan, karena kamu sangat membosankan, jangan salahkan aku karena membosankan. Fang Yu berkata dengan ringan. Ledakan, dengan kedua telapak tangan menghadap ke belakang, dia tiba-tiba meledakkan udara yang sangat menyebalkan. Dengan kekuatan besar ini, kecepatan maju Fang Yu meningkat. Ada portal di depan, sepertinya seorang pembantu ditemukan. Mata Fang Yu bergerak sedikit. Saat ini, Bai Wuya sangat dekat dengan portal. Hanya perlu 1 detik baginya untuk bergegas masuk ke portal. Tapi saat ini, salib emas di pupil Fang Yu perlahan berputar. Bising, punggung Bai Wuya terbakar dengan semburan api emas merah. Ini adalah cara lain untuk menggunakan Li Huo setelah menggabungkan tubuh roh Dao. Tidak lagi membutuhkan Sky Celestial Halberd sebagai medianya, tapi langsung gunakan Vision untuk menghilangkan kepemilikan api. Dengan cara ini,
lawan bahkan tidak memiliki kesempatan untuk bersembunyi. Itu cukup brutal. Wow, Bai Wuya bergegas langsung ke portal. Memanggil, portal itu menghilang dengan sangat cepat, seolah-olah seseorang sedang mengendalikannya. Tapi Fang Yu bahkan tidak berpikir untuk mengejarnya. Dia berhenti di udara, menghela nafas, dan berkata, "Oh, terlalu kuat, sangat membosankan." Setelah menghela nafas, Fang Yu berbalik gelombang www.novelringan.com gelombang dan terbang menuju reruntuhan rumah Bai, yang menjulang ke langit dengan asap di kejauhan. Bai Wuya melewati portal dan sampai di padang rumput terpencil. Dia pikir dia telah lolos, mentalitasnya santai saja. Namun kali ini, rasa terbakar dan nyeri menusuk di punggung membuat wajahnya berubah drastis. Dia segera mengucapkan mantra, mencoba memadamkan api di punggungnya. Tapi dia menjalankan semua jenis mantra air, mantra es, tidak berguna sama sekali. "Apa?" Bai Wuya menjerit dan jatuh ke tanah. Pada saat ini, api telah menyebar ke tubuh, anggota badan, kepalanya. Rasa sakit yang parah menyebabkan Bai Wuya bergerak-gerak dan berguling-guling di tanah. Namun nyala api semakin membara. Pada saat ini, Bai Wuya tiba-tiba menemukan sosok berdiri di depannya. Itu adalah Wu Chenzi. Wu Chenzi berdiri di depan Bai Wuya, kurang dari 5 meter, memandang Bai Wuya. Tolong aku." Bai Wuya mengulurkan tangan kanannya dan berteriak. Wu Chenzi sedikit mengernyit dan mengulurkan tangan kanannya. Bas! Semburan kemarahan biru menutupi tubuh Bai Wuya. Saat ini, nyala api di tubuh Bai Wuya sepertinya melemah. Bisa jadi detik berikutnya, bising, bahkan energi biru polos yang dilepaskan oleh Wu Chenzi disebarkan oleh api dan terbakar dengan cepat. Pada saat ini, seluruh tubuh Bai Wuya terbakar, dan tangisannya sangat keras. Dia terus terjatuh. Hanya dalam beberapa detik, gerakannya menjadi semakin ringan, dan teriakannya semakin pelan. Beberapa detik berlalu, Bai Wuya telah berubah menjadi genangan abu hitam. Angin sepoi-sepoi bertiup, dan abu hitam beterbangan di kejauhan. Wu Chenzi, berdiri 5 meter jauhnya, menyaksikan pemandangan ini dengan ekspresi yang sangat suram. Saat ini, keluarga Bai telah berubah menjadi reruntuhan, dan asap masih mengepul. Fang Yu melihat ke bawah dari udara, matanya sedikit redup. Teknik ledakan gas Bai Wuya yang digunakan untuk melarikan diri sangatlah kejam. Pukulan ini tidak berarti apa-apa bagi lawan Yu, tetapi bagi biksu lain, serangan sembarangan dari pembangkit tenaga listrik alam Yin yang tidak dapat ditolak. Bahkan bisa dikatakan itu adalah pembantaian. Karena titik ledakan terletak di setiap posisi di udara, tidak ada peluang untuk mengelak sama sekali. Ledakan berturut-turut menyebabkan semua orang dalam jangkauannya tewas dalam kondisi yang menyedihkan. Tubuhnya meledak dan darah terciprat. Selain asap dan debu dari runtuhnya bangunan, seluruh keluarga Bai dipenuhi dengan bau darah yang menyengat. Sekelompok besar anggota keluarga Bai tidak pernah menyangka bahwa mereka pada akhirnya akan mati di tangan kakek mereka yang dihormati. Orang ini memberi mereka harapan bagi keluarga Bai dan menjadikan mereka keluarga teratas di ibu kota utara. Namun pada akhirnya, hal itu membawa kehancuran bagi keluarga Bai mereka. Tidak ada yang lolos. Mengetahui akhir ceritanya, mereka lebih memilih tetap menjadi keluarga kelas menengah yang tidak dikenal. Fang Yu melambai lembut di udara, dan Bai Ran di reruntuhan terbang ke arahnya. Sebelum dan sesudah tubuh Fang Yu, topeng yang menutupi tubuh Bai Ran menghilang. Tubuh Bai Ran juga kembali normal. Tetapi saat ini, Bai Ran tidak dapat berbicara. Matanya melebar, melihat reruntuhan di bawah. Seluruh reruntuhan ini, seperti ditutupi dengan lapisan kain kasa merah cerah, sangat mengejutkan. Hanya dalam beberapa menit, sebuah keluarga besar hancur. Meskipun Bai Ran tidak memiliki perasaan apapun terhadap keluarga Bai, tetapi melihat sekelompok besar orang yang masih hidup, mereka baru saja dibunuh, dia masih tidak bisa menerimanya. Ada anak-anak dan perempuan yang tidak kuasa menahan ayam, mungkin seumur hidup mereka tidak pernah berbuat jahat, begitu saja mereka disembelih tanpa pandang bulu. Wajah Bai Ran pucat, dan tubuhnya sedikit gemetar. Ini Bai Wuya yang asli. Fang Yu berkata dengan ringan. Bai Ran mungkin sulit diterima, tapi Fang Yu telah memahami sifat dari apa yang disebut kekuatan ini sejak lama. Dalam dunia budidaya keabadian saat itu, banyak kekuatan di puncak masa kesusahan harus memotong akar emosi dan sebab akibat untuk meningkatkan kemungkinan keberhasilan di masa kesusahan. Faktanya,
Itu untuk membunuh semua orang di sekitarnya. Pasangan Dao, kerabat, dan bahkan murid, semuanya membunuh mereka untuk menjadi abadi. Dan pendekatan ini sangat dihormati pada saat itu. Fang Yu, yang baru saja melangkah ke jalur budidaya keabadian, pernah berpikir bahwa hanya dengan cara inilah dia dapat berhasil mendaki gerbang abadi. Tidak sampai suatu saat dia berbicara dengan guru Dao Tian tentang hal ini, Dao Tian mencibir latihan ini, dan mengkritiknya, yang mengubah pikiran Fang Yu. Berhasil atau tidaknya penyeberangan bencana itu hanyalah masalah kemungkinan. Dao Tian berkata, jika kamu beruntung, kamu akan berhasil melewati malapetaka. Jika kamu tidak beruntung, kamu hanya membunuh semua orang di dunia, dan tidak ada cara untuk berhasil melewati malapetaka. Mereka yang memotong akar cinta semuanya pengecut, tapi kenyataannya mereka membunuh semua orang di sekitar mereka hanya untuk kenyamanan psikologis. Itu sampah. Peri dan makhluk abadi, setelah menjadi abadi, mereka tetaplah manusia, mereka pasti manusia. Fang Yu masih ingat rasa jijik dan jijik di mata Dao Tian ketika dia berbicara tentang orang-orang ini. Sejak saat itu, dia setuju dengan pernyataan guru dan memutuskan untuk tidak melakukan apapun yang dapat menghancurkan umat manusia ketika dia melewati puncak bencana. Tapi yang tidak pernah dia duga adalah hampir 5.000 tahun telah berlalu, dia bahkan tidak menyentuh pintu periode pembangunan pangkalan. Orang-orang ini tidak memiliki kemanusiaan. Bairan bertanya dengan mata memerah menatap Fang Yu, menoleh. Dapat dipahami seperti itu, kata Fang Yu, seorang biksu pada tingkat ini pada dasarnya hanya memiliki satu hal dalam pikirannya, dan itu menjadi abadi. Segala sesuatu yang menghalangi mereka menjadi abadi akan dibersihkan. Bairan mengepalkan tangannya dengan kedua tangan, mengertakkan gigi, dan tidak bisa berkata-kata. Bairan mengikuti Fang Yu kembali ke mansion. Duduk di kursi di lantai atas bangunan bambu, suasana hati Bairan masih aneh. Selama ini, dia benar-benar berpikir bahwa Bai Wuya adalah orang baik. Tapi aku tidak berpikir, apa yang diinginkan Bai Wuya, tapi hidupnya. Bai Wuya kehilangan segalanya, kata Fang Yu. Dia tidak hanya kehilangan nyawanya, dia juga menggantikanmu. Bairan tertegun sejenak dan bertanya, Bai Wuya sudah mati. Tentu saja, kalau tidak kamu mengira aku sedang mengejar tadi, kemana aku pergi? Fang Yu mengangkat alisnya dan berkata, seseorang ingin menyelamatkannya, tapi dia pasti gagal. Tentu saja Bairan tidak akan meragukan Fang Yu. Bai Wuya sudah mati, dia merasa jauh lebih baik. Dia menggunakan basis kultivasinya untuk mempromosikan Anda ke puncak Mahayana, yang merupakan hal baik bagi Anda. Fang Yu berkata, sekarang, tidak ada yang bisa mengendalikanmu. Nafas di tubuh Bairan masih berupa aura biru. Rencana Bai Wuya adalah mengasimilasi fisik Bairan secara perlahan, dan kemudian menyerap sumbernya dalam satu gerakan, sehingga memulihkan fungsinya sendiri, dan menyerap kembali bagian kultivasi yang hilang sia-sia. Tapi sekarang, Bai Wuya sudah mati. Rencananya gagal begitu saja, dan segala sesuatu yang diperoleh dengan sia-sia menjadi manfaat yang nyata. Tentu saja nafas dalam tubuhnya masih perlu diperhatikan. Bagaimanapun, ini adalah aura langka yang ditolak oleh asal-usul naga dan Phoenix. Apa rencanamu sekarang? Fang Yu memandang Bairan dan bertanya. Bairan segera berdiri, berlutut dengan satu kaki, dan berkata, selama kakak Fang tidak menganggapku rendah, aku bersedia melayani kakak Fang, meskipun. Petik 2. Tidak apa-apa. Fang Yu menyela Bairan dan berkata, bangunlah, lalu kamu akan mengikutiku seperti sebelumnya. Bairan mengepalkan tinjunya, bangkit dan membungkuk dalam-dalam pada Fang Yu. Nafasmu masih menjadi masalah. Fang Yu berpikir sejenak dan berkata, ikutlah denganku. Selanjutnya, Fang Yu membawa Bairan ke gedung kitab suci Tibet. Di sini, Fang Yu menemukan buku latihan. Mentalitas Haoran berasal dari sekte kelas 1, Haoki. Ini dapat dianggap sebagai sekte otentik yang sebenarnya pada saat itu. Fang Yu meminta Bairan untuk berlatih metode pikiran Haoran, agar metode pikiran Haoran mengubah energi biru di tubuh Bairan menjadi Haoran. Dengan cara ini, Bairan benar-benar aman. Mulai hari ini, kamu melupakan latihan yang diajarkan Bai Wuya padamu, dan hanya berlatih yang ini. Fang Yu berkata, jika Anda merasa tidak nyaman selama proses kultivasi, segera hentikan dan temukan saya. Bairan mengambil pikiran Haoran dan mengangguk dengan berat. Berjalan keluar dari gedung kitab Buddha,
Fang Yu berteriak lonceng angin kecil. Tuan, saya di sini. Lonceng angin kecil tiba-tiba muncul di depan Fang Yu dengan ekspresi gembira. Bawa Bairan untuk menemukan tempat tenang yang cocok untuk retret, kata Fang Yu. Oke, kata Xiao Fengling, tidak menyapa Bairan, tapi langsung meraih bahunya. Memanggil. Detik berikutnya, Xiao Feng Chaim dan Bairan menghilang bersama. Dalam beberapa detik, Fang Yu hendak pergi, tetapi Xiao Feng Chaim muncul di hadapannya lagi gelombang www.novelringan.com gelombang tuan. Xiao Feng Chaim menatap Fang Yu dengan penuh semangat. Apa yang sedang kamu lakukan? Fang Yu mengerutkan kening. Apakah kamu melupakan sesuatu? Xiao Feng Chaim mengedipkan matanya lebar-lebar dan bertanya. Fang Yu berpikir sejenak dan menggelengkan kepalanya. Kamu dengan jelas mengatakan bahwa kamu ingin mengajakku berbelanja. Xiao Feng Chaim menghentakkan kakinya dan berkata dengan marah. Oh, aku hampir lupa, kata Fang Yu. Setelah memikirkannya, Fang Yu berkata, sekarang saja, ayo keluar. Petik 2. Oke, Xiao Feng Chaim tertegun sejenak, lalu bersorak gembira, dan segera berlari ke sampingnya dan meraih lengan baju Fang Yu. Keduanya berjalan keluar pintu bersama-sama. Tuan, kita akan pergi berbelanja kemana? Xiao Feng Chaim bertanya sambil mengangkat kepalanya. Membawamu ke Daxilin, tempat pemandangan terkenal di ibu kota utara, kata Fang Yu. Xiao Feng Chaim terdiam beberapa saat, dia jarang keluar, tentu saja dia tidak tahu di mana Daxilin berada. Hilang, Fang Yu bergerak dan terbang ke udara. Xiao Feng Chaim meraih lengan Fang Yu dan terbang. Kecepatan keduanya tidak cepat, tapi tidak terlalu lambat, jadi mereka menuju ke arah Daxilin. Tidak ada tembok kedap air di dunia seni bela diri ibu kota utara. Berita kehancuran tragis keluarga Bai dengan cepat menyebar. Kabar ini bukannya tanpa sensasi. Ini adalah keluarga Bai. Ia diakui sebagai keluarga seni bela diri terbaik di dunia seni bela diri ibu kota utara saat ini. Sudah berapa lama tidak cemerlang, sudah hancur. Siapa yang melakukannya? Siapa yang punya kekuatan seperti itu? Karena pertempurannya terlalu cepat, keluarga Bai benar-benar musnah. Tidak ada berita tentang pembunuhnya yang keluar. Tapi justru karena tidak ada petunjuk tentang pembunuhnya, kehancuran keluarga Bai menjadi lebih sensasional. Jika yang dihancurkan adalah keluarga biasa, tidak akan ada yang peduli. Tapi keluarga Bai hancur, masalahnya besar, mampu menghancurkan keluarga teratas seperti keluarga Bai dalam waktu sesingkat itu, si pembunuh pasti memiliki kekuatan yang sangat kuat dan sangat kejam. Kali ini, dunia seni bela diri ibu kota utara meledak sepenuhnya. Semua keluarga besar mengirim orang ke reruntuhan Baijia untuk memeriksa situasi sebenarnya. Ada lebih banyak spekulasi tentang pembunuhnya. Objek yang diragukan adalah keluarga teratas saat ini, atau kekuatan teratas dalam daftar suci. Karena hanya orang-orang inilah yang memiliki kekuatan untuk menghancurkan keluarga Bai. Fang Yu membawa lonceng angin kecil ke Daxilin dan kemudian ke paviliun pemotong naga. Di gerbang paviliun pemotongan naga, melihat Fang Yu yang datang, wajah murid itu langsung berubah. Biarkan Murong Jian keluar, kata Fang Yu. Kakak senior Murong, aku akan segera melapor. Murid penjaga gerbang itu pucat, dan segera berlari masuk kembali. Setelah menunggu selama 2 menit, pedang Murong hitam muncul di depan Fang Yu. Tuan Fang. Murong Jian mengepalkan tinjunya. Sepertinya kondisimu baik-baik saja, bagaimana dengan tuanmu? Fang Yu bertanya. Tubuh guru tidak dalam kondisi serius, dan dia sedang dalam masa pemulihan. Kata Murong Jian, memberi isyarat kepada Fang Yu untuk masuk ke dalam. Tuan telah lama menunggu Anda, Tuan Fang. Ini baik. Fang Yu mengangguk dan berjalan masuk bersama Murong Jian. Lonceng angin kecil tidak berbicara, seperti anak normal, memegang ujung pakaian Fang Yu, melebarkan matanya, dan melihat sekeliling dengan rasa ingin tahu. Murong Jian membawa Fang Yu ke bagian dalam paviliun pemotongan naga. Setelah melewati beberapa bangunan yang tidak biasa di paviliun Zanlong, dia berjalan ke dalam hutan bambu kecil. Melalui hutan bambu ini terdapat sebuah bukit yang panjangnya sekitar 100 meter. Ikuti jalur pegunungan dan Anda akan segera mencapai puncak gunung. Di puncak gunung, dekat tebing, terdapat bungalow bambu. Saat ini, Yuan Sankuan, berpakaian abu-abu, sedang berjongkok di tanah di depan rumah untuk membuat api. Ada kompor obat di atas kayu. Tunggu sebentar,
aku akan mengambilnya dulu di sini, kata Yuan Sankuan. Setelah berbicara, Yuan Sankuan terus meniup kayu dengan mulutnya, dan segera nyala api muncul. Oke, Yuan Sankuan berdiri, bertepuk tangan, dan menatap Fang Yu. Mengapa kamu membawa gadis kecil ini? Dia putrimu, Yuan Sankuan bertanya dengan rasa ingin tahu. Tidak, dia adalah tuanku, Xiao Fengling segera membalas. Menguasai, Yuan Sankuan semakin bingung. Tapi Fang Yu tidak peduli dengan judulnya saat ini, yang dia pedulikan adalah, tidak bisakah kamu merasakan aura spesial pada dirinya? Fang Yu bertanya dengan mata sedikit berkedip. Nafas spesial, tidak, bukankah itu hanya seorang gadis kecil? Yuan Sankuan memandangi angin kecil yang berpadu dan mengerutkan kening. Dia tidak mengerti mengapa Fang Yu menanyakan pertanyaan ini. Fang Yu juga melirik lonceng angin kecil itu, sedikit kejutan muncul di matanya. Selama periode waktu ini, dia menemukan bahwa aura roh lonceng angin kecil semakin lembut. Hingga saat ini, Fang Yu masih dapat merasakan sedikit, tetapi orang luar, pembangkit tenaga listrik top seperti Yuan Sankuan tidak dapat melihat anomali Little Wind Chime. Apakah ini akan menjadi manusia sungguhan? Tidak ada preseden seperti itu dalam sejarah. Fang Yu memandangi lonceng angin kecil yang menggembung, matanya bersinar. Jangan berdiri, ayo duduk di sini. Yuan Sankuan kembali ke rumah, mengambil 2 bangku, meletakkannya di tepi tebing, dan duduk sambil tersenyum lebar. Fang Yu juga duduk. Tuan, Xiao Fengling menarik lengan baju Fang Yu. Kamu pergi berbelanja sendiri, aku akan meneleponmu ketika kamu akan pergi, kata Fang Yu. Ini baik, Xiao Feng berpadu berbalik dan pergi. Dia berjalan langsung ke tepi tebing, lalu melompat. Melihat pemandangan ini, mata Yuan Sankuan sedikit berubah. Jangan khawatir tentang dia, kata Fang Yu. Mari kita bicara tentang bisnis. Bisnis, Yuan Sankuan tersenyum, Miling dibunuh olehmu. Tidak perlu bicara lagi. Jangan bicara tentang Miling, mari kita bicara tentang reuni Tuhan, kata Fang Yu. Yuan Sankuan sedikit mengernyit saat mendengar 3 kata Senyin Hui. Melihat reaksinya, Fang Yu tahu bahwa Yuan Sankuan benar-benar mengetahui keberadaan para dewa. Alasan spekulasi ini adalah karena pertukaran sebelumnya dengan Xiu Tao. Xiu Tao berkata pada saat itu bahwa selama dia merasa mampu dan memenuhi syarat, dia akan mengundang orang ini ke retret. Namun, Yuan Sankuan telah berada di garis depan daftar suci sepanjang tahun, jadi dia mungkin direkrut oleh Xiu Tao. Apa yang perlu dibicarakan di Senyin? Bukankah ini hanya sebuah organisasi yang disatukan oleh sekelompok lelaki tua yang membosankan? Yuan Sankuan berkata, saat itu, lelaki tua bermata satu itu ingin saya bergabung. Tapi saya menolak. Apa alasanmu menolak saat itu? Fang Yu bertanya. Itu tidak masuk akal, apa gunanya organisasi yang disatukan oleh sekelompok orang tua? Yuan Sankuan berkata, apa yang kamu bicarakan untuk menemukan jalan peri, untuk menemukan kentut? Orang tua bermata satu itu bukanlah hal yang baik pada pandangan pertama, sungguh menemukan jalan peri, 80% dari dia akan memalingkan wajahnya. Petik 2. Saat berbicara, Yuan Sankuan mencibir, matanya menghina. Orang tua bermata satu itu sudah mati, kata Fang Yu. Oh, Yuan Sankuan terkejut sejenak. Aku membunuhnya. Fang Yu menambahkan, oh, kenapa kamu membunuhnya? Yuan Sankuan bertanya, karena dia telah mempermainkanku. Jawab Fang Yu, kamu membunuh orang tua ini, bukankah itu sama dengan menyinggung kantong ilahi? Yuan Sankuan bertanya, untungnya, Senyin Hui tampaknya tidak terlalu dapat diandalkan saat ini. Fang Yu berkata, Xiu Tao sudah mati. Sepertinya tidak ada yang ingin membalaskan dendamnya kecuali seorang pria bernama Xuan Wudao. Ini normal, orang tua pada level ini tidak bisa bergairah seperti pria muda, kata Yuan Sankuan. Setelah berbicara, Yuan Sankuan memandang Fang Yu dan bertanya dengan rasa ingin tahu, jika Anda mengajukan pertanyaan kepada saya, maka saya akan mengajukan pertanyaan juga. Tanyakan, kata Fang Yu. Siapa kamu? Dari mana asalmu? Kenapa kamu begitu kuat? Yuan Sankuan bertanya terus-menerus. Dia sangat penasaran. Sejak dia melihat keterampilan Fang Yu dengan matanya sendiri dan adegan pembunuhan roh, keraguan ini telah ada di hatinya sejak lama. Tanpa membual, Yuan Sankuan, sebagai orang nomor 1 dalam daftar suci, telah melangkah ke alam Yin Yang, dan dia tidak berani mengatakan bahwa dia berdiri di puncak. Setidaknya di puncak. Setelah melihat kekuatan Fang Yu, dia menyadari bahwa
ada tingkat keberadaan lain di dunia ini. Dia dan Fang Yu tidak bisa membandingkan kekuatan mereka sama sekali. Karena tidak satu kelas, ini bukan sikap merendahkan diri atau melebih-lebihkan, tapi kesimpulan paling benar yang dia capai saat melihat Fang Yu dan Mi Ling bertarung satu sama lain. Fang Yu mungkin tidak setingkat dengan semua biksu di dunia. Saya berasal dari sekte Dao Surgawi. Fang Yu berkata, adapun kamu bertanya padaku mengapa aku begitu kuat. Aku hanya bisa mengatakan bahwa itu adalah pemimpin kurcaci liba gelombang www.lightnovelpdf.com. Gelombang wajah Yuan Sanquan berubah dan dia bertanya, di mana ini? Kata-kata, petik 2, karena yang lebih kuat dariku telah melonjak, bukankah aku terlihat sangat kuat? Fang Yu mengangkat alisnya dan berkata, petik 2, ... Bagaimana perasaanku? Yuan Sanquan berhenti berbicara. Apa yang harus kulakukan, menurutmu? Fang Yu bertanya, petik 2... Tidak ada. Yuan Sanquan menggelengkan kepalanya dan menjawab. Oke, kalau begitu giliranku untuk bertanya lagi padamu. Fang Yu berkata, karena kamu tahu retret ilahi, bukan? Tahu tempat sucinya. Yuan Sanquan menyipitkan mata sedikit dan menjawab, mengapa kamu tahu segalanya? Fang Yu tersenyum sedikit dan tidak berkata apa-apa. Keberadaan pengadilan suci sangat aneh. Yuan Sanquan menoleh untuk melihat pemandangan di luar tebing di depan dan berkata, sebelum gerbang pengadilan suci muncul, saya telah mendengar orang lain menyebutkan keberadaannya. Saat itu saya mengira orang itu sedang membual. Sampai gerbang halaman suci benar-benar terbuka di hadapanku. Setelah kamu memasuki halaman suci, sudahkah? Tanya Fang Yu. Tidak, aku tidak masuk. Yuan Sanquan mengerutkan kening dan berkata. Mata Fang Yu bergerak sedikit dan bertanya, mengapa kamu tidak masuk? Itu tidak aman. Yuan Sanquan berkata, pintu seperti itu muncul di hadapanku, dan itu membawaku ke ruang lain. Bagaimana aku tahu apa yang ingin dilakukan orang lain? Jika aku terjebak di dalam, bukankah aku tidak akan pernah melihat sungai dan gunung besar seperti sekarang? Dan hal yang paling krusial, aku tidak percaya kue itu akan jatuh ke langit. Wajar. Fang Yu mengangguk, mendengarkan nada bicaramu. Apakah kamu sudah masuk? Yuan Sanquan bertanya. Ya, aku sudah masuk, jawab Fang Yu. Lalu bagaimana? Apa yang kamu dapat? Yuan Sanquan bertanya dengan rasa ingin tahu.